Bab 551-5 Evolver. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Diterjemahkan oleh Kun. Diedit oleh ZNC. Orang Jepang lebih baik daripada orang Tiongkok. Pikiran ini telah lama menjadi satu-satunya kebenaran bagi Jin Li. Jika keyakinan ini runtuh, awalnya dia tidak akan menjual tubuhnya untuk bekerja di Jepang. Semua tindakannya yang mengarah pada pernikahannya dengan orang Jepang juga tidak akan berarti. Bahkan jika dia hanya menjadi sepotong daging untuk dipermainkan, dia akan berpegang teguh pada motto itu. Lebih jauh, dia berharap bahwa tentara Jepang akan memperlakukannya lebih baik jika dia membela mereka. Paling tidak, mereka mungkin memberinya air bersih dan roti. Baka, diam, dasar jalang bodoh. Sepotong daging sialan, siapa yang mengizinkanmu berbicara? Seorang tentara Jepang segera menyerang dengan kejam, menamparkan Jin Li di mulutnya. Dia takut kata-katanya akan membuat marah iblis pembunuh itu dan bergegas untuk membungkamnya. Jin Li berguling ke tanah, dengan beberapa giginya copot. Setelah diperlakukan tanpa ampun, kepercayaan dan dukungannya hancur dan hancur seketika. Dia akhirnya kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi maniak, bergumam, orang Jepang, superior, aku ingin menikah dengan orang Jepang. Selamatkan aku, Yue Zong, aku bersedia mengikutimu, aku bersedia bersumpah setia, selamatkan aku. Mereka yang ragu-ragu sebelumnya melihat Jin Li dan keadaannya yang menyedihkan, dan hawa dingin menyelimuti hati mereka. Mereka bergegas memohon agar Yue Zong menerima mereka. Yue Zong menatap mereka dengan acuh tak acuh saat dia meninggalkan pernyataan, aku hanya memberi satu kesempatan. Karena kalian tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Ayo pergi. Yue Zong berbalik dan bersama dengan Shimazu Mina, mereka memimpin para penyintas keluar. Para penyintas mengikuti dengan cermat karena takut ditinggalkan. Di Jepang, mereka hanya memiliki satu orang ini untuk diandalkan. Haha, turun, angkat pantat kalian. Saat Yue Zong dan yang lainnya pergi, tentara Jepang yang tersisa segera langsung menyiksa para penyintas yang tertinggal. Mereka ingin melampiaskan frustrasi, ketakutan, dan kemarahan mereka atas kematian rekan-rekan mereka pada orang-orang Tiongkok terkutuk ini. Hanya dengan melakukan hal itu mereka akan merasa seperti mereka telah mendapatkan kembali suatu bentuk kendali atas hidup mereka. Shimazu Mina sangat efisien dan cepat mengatur akomodasi untuk Yue Zong dan para penyintas lainnya. Dia bahkan meminta orang untuk mengirim air bersih dan roti kepada para penyintas. Saat para penyintas menggigit makanan mereka dan minum air mereka, setiap orang dari mereka meneteskan air mata. Itu hanya roti dan air sederhana, tetapi bagi mereka, itu adalah makanan terlezat yang pernah mereka makan. Bagaimanapun, mereka telah berada di bawah belas kasihan tentara Jepang di penjara dan bahkan dipaksa untuk mengonsumsi air seni dan makanan anjing yang kedaluarsa. Yue Zong bertanya kepada pria pertama yang bergabung dengannya, siapa namamu? Apa pekerjaanmu sebelum kiamat? Pria itu adalah pria berpenampilan biasa, dengan penampilan berpengetahuan dan aura terpelajar. Dia mendengar pertanyaan Yue Zong dan segera menjawab, Tuan, nama saya Yuan Tiangang. Saya dulunya adalah seorang insinyur senior di bidang optoelektronik. Optoelektronik, cabang teknologi yang berhubungan dengan penggunaan gabungan elektronik dan cahaya. Seorang insinyur senior di bidang optoelektronik. Alis Yue Zong sedikit terangkat. Ini adalah bakat yang langka. Jika dia memiliki pria ini di tim penelitiannya di Guining, pengembangan teknologi senjata laser kemungkinan akan terdorong. Yue Zong melanjutkan, di antara mereka semua, apakah ada pria sepertimu? Yuan Tiangang merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak ada yang kutahu. Seharusnya hanya aku. Yue Zong kemudian berbicara, aku akan menugaskan seseorang untuk melatih kalian dalam pertempuran. Mulai sekarang, tidak peduli apapun di antara kalian, itu di masa lalu. Bekerja keraslah untuk menjadi seorang prajurit sekarang. Beritahu yang lain dan biarkan mereka membuat persiapan mental mereka. Yuan Tiangang menjawab dengan hormat, merasakan hawa dingin di hatinya, ya. Yuan Tiangang sangat jelas bahwa dalam masyarakat saat ini, ilmuwan tidak dapat dibandingkan dengan petani. Bagi golongan yang lemah, seorang ilmuwan tidak berguna seperti seorang prajurit. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Tiangang mendekati Yue Zong, Tuan, ada hal lain. Bicaralah. Dia agak tidak nyaman saat melanjutkan, di antara orang-orang yang ditangkap oleh klan Shimazu,
ada seorang ahli di bidang kinetika dan seorang ahli dalam studi baju besi komposit. Mereka berdua diambil oleh klan Shimazu. Aku tidak yakin apakah berita ini akan berguna bagimu. Kinetika, baju besi komposit. Apakah Shimazu memperoleh beberapa cetak biru teknologi? Yue Zong sampai pada dugaan ketika dia mendengar kata-kata itu. Yue Zong terkekeh ringan dan menyerahkan sebotol cairan evolusi kepada Yuan Tiangang. Bagus. Berita ini penting bagiku. Aku menghargai kesetiaanmu, dan aku pasti tidak akan mengecewakan mereka yang setia. Ini adalah cairan evolusi. Setelah dikonsumsi, Anda akan menjadi evolver yang kuat. Terima kasih banyak, Tuan. Saya pasti akan melayani Anda dengan nyawa saya. Yuan Tiangang tahu bahwa Yue Zong tidak perlu menggunakan trik apapun untuk membunuhnya. Setelah menerima cairan itu, ia memberi hormat kepada Yue Zong, sebelum membuang isi botol itu ke mulutnya. Saat cairan itu memasuki tubuhnya, ia jatuh ke dalam kondisi demam. Kyoko, ini adalah cairan evolusi. Minumlah dan Anda akan menjadi seorang evolver. Yue Zong memberi isyarat kepada Kyoko dan menyerahkan botol itu juga. Ida Kyoko menerimanya dan memegangnya dengan erat, membungkuk sekali lagi kepada Yue Zong sebelum berkata, terima kasih atas hadiah Anda, Tuan. Dalam kiamat ini, kekuatan yang luar biasa adalah segalanya. Kyoko tahu nilai dan betapa berharganya cairan evolusi di tangannya. Jika dia membawanya keluar untuk dijual, itu akan cukup untuk ditukar dengan seluruh kota. Bagaimanapun juga, para evolver berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan Enhancer. Setelah memberi Kyoko cairan evolusi, Yue Zong juga memberikan dua cairan lainnya kepada Shiroyuki dan Asami, yang memungkinkan mereka untuk berevolusi juga. Yue Zong sekarang kekurangan bawahan yang kuat, dan hanya ada 500 botol di tangannya. Namun, dalam satu malam, dia mendapatkan 5 evolver lagi. Kesetiaan mereka adalah satu-satunya pertanyaan besar sekarang. Yue Zong tidak mau menyia-nyiakan cairan berharga ini pada pria Jepang. Ini karena dia merasa sulit untuk mempercayai mereka. Di dalam sebuah ruangan di klan Arai, ada dua pelayan cantik berkimono yang menunggu untuk melayani. Saat Yue Zong melangkah masuk ke ruangan itu, dia melihat sejumlah loli cantik berusia 9 hingga 15 tahun berlutut dan berbicara serempak, "Selamat datang di rumah, Tuan." Ada juga beberapa istilah lain yang digunakan seperti kakak, paman, ayah, dan kakak laki-laki. Semua loli ini dipelihara oleh Arai Onikiri sebagai mainan. Mereka semua cantik, dan di antara mereka, ada 2 putri kandungnya. Mereka juga telah menjadi rampasan perang Yue Zong. Ogura Reiya mengenakan kemeja putih dan rok kuning, dan sepasang sepatu putih dan merah muda. Dia berlari ke Yue Zong dan berlutut, "Tuan, Anda kembali. Selamat datang di rumah." Yue Zong menatap para loli, saat alisnya terangkat, "Bubarkan mereka." Ogura tersenyum manis padanya, sebelum berbalik dan memerintahkan yang lain dengan ekspresi kaku, "Ya. Kalian semua bubar." Di bawah perintahnya, yang lain berjalan dengan agak enggan. Meskipun mereka masih muda, mereka tahu kekejaman dunia saat ini. Tanpa seseorang yang kuat untuk diandalkan, nasib mereka kemungkinan besar akan menjadi tak tertahankan. Yue Zong berjalan ke tempat tidur dan melihat seorang gadis berambut pendek dengan fitur cantik dan kulit putih berbaring di tempat tidur. Yue Zong mengerutkan kening, dia seorang gadis. Ogura datang dan menjawab, "Iya." Dia seorang gadis kecil. Gadis itu berjuang beberapa saat sebelum dia membuka matanya, agak bingung. Dia kemudian menatap Yue Zong. Persepsi sensitif Yue Zong dapat mengatakan bahwa gadis itu berbeda. Tatapannya menyempit dan dia bertanya, "Saya Yue Zong. Siapa namamu? Apakah kamu telah berevolusi? Keterampilan apa yang telah kamu peroleh?" "Nama saya Feng Yubing. Saya telah berevolusi, dan saya adalah evolver berbasis roh. Keterampilan saya adalah manipulasi es." Feng Yubing menatap pria ini yang membantunya membalas dendam atas pembunuhan ayahnya dan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan kemampuannya. Yue Zong menatap Feng Yubing dengan ekspresi gembira, "Bagus. Yubing, mulai sekarang, kau adalah bawahanku. Aku akan melatihmu untuk menjadi prajurit yang baik. Kau harus tahu bahwa di dunia ini, mereka yang tidak kuat akan diinjak-injak. Hanya dengan memperoleh kekuatan, kau akan mampu melindungi orang-orang yang kau cintai dan hal-hal yang kau hargai." Feng Yubing adalah seorang evolver alami, dan kemampuan alaminya lebih kuat daripada mereka yang menggunakan cairan evolusi. Bagaimanapun, evolver alami disukai oleh surga,
dan selama mereka menjalani pelatihan yang tepat, mereka akan menjadi prajurit elit. Feng Yubing menatap Yue Zong dan menganggukkan kepalanya tanpa suara. Hidupnya diselamatkan oleh pria ini, dan balas dendamnya juga dimungkinkan olehnya. Dia tidak memiliki keinginan lain dalam hidup ini kecuali untuk membalas pria ini. Selain Feng Yubing, Yuan Tiangang, Kyoko, Shiroyuki, dan Asami juga menjadi evolver. Mereka memanifestasikan kemampuan di samping evolusi mereka. Yuan Tiangang menjadi evolver berbasis spirit, dan keahliannya adalah spesialisasi manipulasi mekanik, yang memungkinkannya mengendalikan mesin apapun. Kyoko adalah evolver berbasis agility, dengan solidifikasi agility orde kedua. Shiroyuki dan Asami juga merupakan evolver berbasis agility, dengan keduanya membangkitkan kemampuan gerakan kecepatan tinggi biasa di dalam kantor pemerintahan di kota Guining. Wei Ningguo memanggil semua anggota penting untuk mengumumkan beberapa berita. Mendengar berita itu, semua orang menghela napas lega. Yue Zong masih menjadi pemimpin mereka, dan satu-satunya orang yang dapat mereka percayai dan harapkan. Jika dia meninggal, maka semua yang telah dibangunnya akan langsung hancur. Ketika mereka mendengar bahwa kami masih hidup dan sehat, semua orang yang memiliki ambisi dengan cepat membunuh pikiran jahat mereka. Yao Yao memiliki ekspresi cemas saat dia bertanya, bagaimana kabar Sis Qingwu? Bagi Yao Yao, Yue Zong penting, tetapi Ji Qingwu memegang posisi yang lebih tinggi di hatinya. Untuk menyelamatkannya, Ji Qingwu hampir mengorbankan hidupnya sendiri. Menurut laporan pemimpin, Ji Qingwu telah menderita cedera yang mengancam jiwa, dan saat ini sedang memulihkan diri di sisinya. Untuk pulih, dia membutuhkan waktu 4 bulan lagi. Wei Ningguo bagaimanapun juga adalah orang yang baik hati, dan karena kesetiaannya kepada Yue Zong, dia tidak berani menyinggung wanita-wanitanya. Meskipun Yao Yao masih muda, dia cantik dan seorang evolver alami. Dia juga salah satu rekan Yue Zong yang paling awal, dan sudah menjadi wakil kapten batalion elit pertama kota Longhai. Yue Zong tidak mampu mengabaikannya. Kiamat telah menghancurkan semua bentuk norma masyarakat masa lalu. Selama seseorang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan, bahkan seorang anak kecil pun bisa menjadi pemimpin atau perwira tinggi. Yao Yao menatap Wei Ningguo dan langsung berkata, aku ingin pergi ke Kabupaten Yama. Wei Ningguo, aku ingin seorang petarung petir pergi ke sana. Kekuatan Yao Yao membuatnya lebih langsung dalam menangani masalah, dan dia jarang bertele-tele. Bahkan jika Wei Ningguo adalah otoritas tertinggi di Guining, dia tetap belak-belakan seperti biasanya. Wei Ningguo segera menyetujui permintaannya, tentu. Aku akan mengatur agar 4 petarung petir menemanimu ke Jepang. Yue Zong telah mendapatkan 12 petarung petir dari kerajaan dewa, tetapi dia tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengusir mereka semua. Di seluruh wilayah Guangxi, mungkin hanya ada 4 pilot yang layak. Mereka semua adalah enhancer dengan keterampilan spesialisasi mengemudi kendaraan. Itulah sebabnya mereka dapat mengoperasikan binatang mekanik. Hui menatap Wei Ningguo dengan penuh harap dan bertanya, apa instruksi yang bos berikan kepada kita? Setelah menghabiskan banyak amunisi, mereka telah menghentikan semua bentuk pertempuran. Hanya ada serangan skala kecil terhadap kelompok zombie di sekitar. Hal ini menyebabkan Hui, Zhang Xuewang dan Zheng Minghe sebagai komandan batalion masing-masing menjadi bosan. Hanya melalui pertempuran, para prajurit akan menunjukkan kekuatan mereka. Mereka berharap akan terjadi pertarungan besar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Wei Ningguo menjawab dengan lembut, pemimpin menyuruh kita beristirahat selama 1 bulan lagi. Setelah amunisi diisi ulang, kita akan memfokuskan perhatian kita ke timur laut, untuk membersihkan jalan antara kota Longhai di wilayah Hunan dan kota Guining. Taktik khusus akan diputuskan oleh tentara. Meskipun Guangxi masih menghadapi ancaman lebih dari 1 juta zombie, tujuan Yue Zong adalah untuk membersihkan wilayah timur laut. Saat mereka membuat koneksi, faksi Yue Zong akan melonjak dalam kekuatan, memanfaatkan rel penghubung dan bergabung menjadi pangkalan yang lengkap. Sekarang, wilayah Hunan dan Guangxi masih terpisah. Dengan menghubungkan mereka, penelitian dan bakat dapat dibagikan. Ya, tidak lama setelah pertemuan berakhir, 4 Thunder Fighter lepas landas dari kota bawah tanah, dan dalam sekejap cahaya, terbang menuju ke arah Jepang. Di antara 4 Thunder Fighter, ada 100 enhancer, masing-masing dari mereka setidaknya level 40. Pada saat yang sama, ada 20 evolver di antara mereka juga.
Mereka semua adalah prajurit elit dan setia yang telah dilatih khusus oleh Yue Zong. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Dengan 4 Thunder Fighter dan 100 Enhancer yang diperlengkapi dengan lengkap dapat menghancurkan seluruh faksi yang beranggotakan 10.000 orang hingga rata dengan tanah. Yue Zong telah memanfaatkan stasiun penyiaran untuk membuat komunikasi radio di rumah dan akhirnya menghela napas lega. Namun, dia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk bersenang-senang dengan para wanita. Sebaliknya, dia mulai melatih para prajurit Tiongkok serta para evolver baru di sisinya. Keesokan paginya, di dalam akomodasi, alarm berbunyi tanpa henti. Saat alarm berbunyi, sejumlah pria dan wanita bergegas keluar dari kamar mereka dengan rapi dalam waktu 20 detik. Masing-masing dari mereka membawa tas besar, dan dengan cepat berkumpul di alun-alun. Ida Kyoko, Sakura Shiroyuki, Amano Asami, Yuan Tiangang, Mutosin, Ogura Reiya dan Feng Yubing berdiri di antara para prajurit dan menatap Yue Zong dengan tenang. Yue Zong menatap semua orang yang hadir dan memerintahkan dengan keras, bawa perlengkapan. Kalian, ayo bergerak. Setelah itu, ia mengangkat tas seberat 100 kg ke tasnya dan mulai berlari keluar. Yang lainnya mengangkat tas mereka dan segera menyusul. Ini adalah lari pagi sejauh 10 km di alam liar. Jika itu terjadi sebelum kiamat, tidak banyak yang mampu menahan latihan yang begitu intens. Namun, karena ancaman kematian, semua orang berhasil memanfaatkan potensi mereka dan memaksakan diri hingga batas maksimal. Lebih jauh, yang terpenting, setelah berlatih setiap hari, ia akan membiarkan mereka semua mengonsumsi daging binatang mutasi tipe 3, yang akan memperkuat tubuh mereka. Setelah 15 hari latihan keras, setiap orang yang selamat telah didorong ke ambang kematian dan kembali, namun fisik mereka dengan cepat melambung, mencapai level yang bahkan melampaui pasukan khusus sebelum kiamat. Ini hanya mungkin karena latihan yang intens dan daging binatang mutasi tipe 3 yang ajaib. Ogura Reiya berbeda dari loli lainnya. Dia bisa menahan latihan yang keras. Dia tidak membenci pelatihan tidak seperti wanita lain, dan sebaliknya, mengajukan diri untuk ambil bagian. Dia tahu bahwa hanya dengan kekuatannya saja, itu tidak cukup untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Terlebih lagi, Yue Zong telah memberinya kesempatan. Shiroyuki dan Asami tidak bisa dibandingkan dengan Reiya. Mereka semua dilatih untuk menjadi lebih feminin dan melayani, jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menjadi evolver, dan permintaan Yue Zong yang kuat, mereka tidak akan mau menjadi bagian dari pelatihan neraka itu. Setelah lari pagi, Yue Zong kemudian akan memimpin orang Cina untuk berburu zombie. Yuan Tiangang, Mutosin, Feng Yubing, Ida Kyoko ditunjuk sebagai kapten dan mereka menggunakan senjata untuk melemahkan para zombie, yang memungkinkan para penyintas Tiongkok lainnya menjadi enhancer. Yue Zong memiliki sejumlah peralatan yang ia peroleh dari mayat para prajurit Takama Gahara dari perburuan Liger, dan menyerahkannya kepada anak buahnya. Di bawah pelatihan dan peningkatan tersebut, seluruh kelompok yang terdiri dari sekitar 100 penyintas naik menjadi enhancer di atas level 15. Di antara mereka, Kyoko, Yuan Yiangang, Shiroyuki, Feng Yubing, Asami dan Reiya semuanya menjadi level 30. Keenam orang ini dapat naik level lebih cepat karena Yue Zong menemukan wilayah dari 100 zombie tipe 2 yang berevolusi, yang memungkinkan mereka untuk berlatih melawan mereka. Itulah sebabnya mereka dapat naik level begitu cepat. Hanya dengan sumber daya, dan membawa seorang ahli, sebuah faksi dapat dengan mudah memanfaatkan kelompok zombie level tinggi manapun untuk mempersiapkan enhancer di atas level 30. Melatih orang-orang ini untuk menjadi level 30 mudah bagi Yue Zong. Namun, level 40, 50 dan bahkan 60 sangatlah sulit. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin sulit pula untuk naik level. Inilah mengapa Takama Gahara hanya bisa mengerahkan sekelompok enhancer level 30 sebagai tim pemburu. Di dalam kota kecil, Kyoko memimpin sejumlah prajurit untuk membunuh zombie. Yue Zong menunggu dengan tenang di luar. Zombie tipe 3 di dalam telah dimusnahkan olehnya, dan zombie biasa sama sekali bukan tandingan 5 evolver dan prajurit elit mereka. Seorang prajurit tiba-tiba berlari ke arah Yue Zong, pemimpin, ada pergerakan dari gerombolan zombie. Apa? Gerombolan zombie bergerak. Ekspresi Yue Zong berubah ketika mendengarnya, dan dia memerintahkan, sampaikan perintahku, semua orang harus kembali dan bersiap untuk mundur. Ya, prajurit itu dengan cepat bergegas pergi. Pada saat ini,
Suara baling-baling dan mesin terdengar di kejauhan, saat sejumlah Thunder Fighter bergegas di atas langit. Itu adalah Thunder Fighter, ada 12 dari mereka, ini pasti tim penyerang kerajaan dewa. Yue Zong melihat pesawat terbang dan wajahnya berubah. Dia sudah tahu bahwa Yao Yao sedang dalam perjalanan dengan 4 Thunder Fighter, namun kemunculan tiba-tiba 12 hanya bisa berarti kerajaan dewa. Melihat ke arah mereka terbang, dia sampai pada dugaan, itu arah Yama County, klan Shimazu. Sampaikan perintahku, semua orang harus berkumpul di titik 1. Tanpa perintahku, tidak seorang pun boleh keluar untuk bertarung secara aktif. Yue Zong meninggalkan baris instruksi ini dan dia berlari sendiri ke arah 12 Thunder Fighter. Yue Zong telah melatih Kyoko dan yang lainnya untuk mendapatkan unit yang bisa dia percaya dan gunakan. Namun, dengan kekuatannya, mereka masih belum sebanding dengannya. Melawan kerajaan Tuhan, mereka juga tidak akan banyak membantu. Satu pasukan elit saja bisa memusnahkan mereka. Yue Zong mengaktifkan langkah bayangannya dan kecepatannya mencapai batas, melampaui kecepatan petir tipe 2, bahkan melampaui Thunder Fighter di langit. Thunder Fighter adalah pesawat besar, kecepatannya mencapai 550 km per jam. Namun, kecepatannya belum melampaui batas suara, sementara kecepatan Yue Zong telah mencapai 700 km per jam. Tentu saja, Yue Zong tidak dapat mempertahankan kecepatan itu lama-lama, lagi pula, dia adalah makhluk biologis, paling lama hanya 10 menit. Namun, dia berhasil mengejar Thunder Fighter, yang satu jauh lebih besar 2 kali lipat dari yang lain, dilengkapi dengan banyak senjata. Bagian dalamnya luas, seolah-olah itu adalah benteng di langit. Ada lapisan karpet Turki yang mewah di lantai, saat seorang pria pirang dengan wajah tampan berdiri dengan tenang sambil menyesap segelas anggur. Ada 2 wanita Jepang yang cantik dan menggerahkan berlutut di sampingnya, membantu memijat kakinya. Pria menawan ini menyesap lagi sebelum dia menoleh ke pria parubaya berkacamata dan bertanya, Ashman. Apakah lelaki tua dari klan Shimazu benar-benar memiliki sistem tenaga benteng langit dan lambung luar? Mereka bahkan tidak memiliki evolver level 60, bagaimana mereka bisa membunuh binatang tipe 3 untuk mendapatkan harta karun seperti itu? Ashman mendorong kacamatanya ke atas dan menjawab dengan lembut, utusan ilahi. Tuan, selain kekuatan di dunia ini, ada keberuntungan. Shimazu Fuji hanya beruntung. Diagram sistem tenaga meledak ketika dia mengeluarkan sejumlah besar ahli untuk membunuh binatang mutasi tipe 3. Adapun lambung luar, dia mendapatkannya dengan menukar dengan 10 perawan cantik dengan beberapa evolver. Bagi evolver biasa, diagram itu tidak berharga. Pria pirang tampan ini adalah salah satu utusan ilahi dari kerajaan dewa, seorang evolver roh level 62, utusan S, Julius. Seorang wanita cantik bertampang kuat dengan rambut emas dan sosok yang sangat seksi dalam balutan pakaian tempur perak muncul. Saat dia berbicara perlahan, Julius, klan Shimazu hanyalah semut, mereka tidak pantas menerima 2 utusan untuk bergerak. Aku akan cukup membuat mereka menyerahkan diagram dengan patuh. Julius menatap wanita ini, Suzane, dengan penuh penghinaan, Suzane. Shimazu Fuji bukanlah orang bodoh. Bahkan jika kau memamerkan pantatmu yang besar seperti anjing untuk disetubuhinya, dia tidak akan sebodoh itu untuk menyerahkannya padamu. Namun, jika kau merangkak ke sini dan membiarkanku melakukannya, aku dapat memberimu kesempatan. Suzane adalah campuran darah Arya dan keturunan Gipsy. Dia bukan Arya darah murni, dan meskipun dia memegang posisi sebagai salah satu utusan ilahi, dia adalah pangkat terendah. Posisinya dan semua sumber daya yang diterimanya adalah yang terendah. Dia juga dipandang rendah oleh yang lain. Wanita Gipsy memiliki konotasi sebagai pelacur selama kurun waktu tertentu di dunia barat. Setelah kiamat terjadi, karena kepercayaan yang berlaku tentang ras dan superioritas, kerajaan Tuhan dipimpin oleh sebagian besar orang Arya. Orang berdarah campuran seperti Suzane sering dikucilkan atau dipandang rendah. TN, saya tidak tahu apakah wanita Gipsy adalah pelacur. Tidak disebutkan dimanapun di web. Jadi, bisa saja penulis salah menafsirkannya. Faktanya, istilah yang tepat untuk Gipsy adalah orang Romani. Tentu saja, tidak semua orang adalah Arya yang nasionalis. Kalau tidak, Suzane pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk naik ke status utusan, dan hanya akan diperlakukan sebagai anggota masyarakat kasta rendah. Ketika Suzane mendengar kata-kata Julius, dia menatapnya dengan kebencian yang berbisa, dan tangannya membalik,
menyebabkan dua Desert Eagle muncul. Julius, apakah kau berharap untuk membuatku marah sampai aku memasukkan Desert Eagle ini ke dalam pantatmu yang tidak berguna dan mengubahnya menjadi setumpuk daging cincang? Sebelum aku mengiris benda tidak berguna yang kau sebut penis dan memasukkannya ke dalam mulutmu. Julius melemparkan gelas anggur di tangannya ke satu sisi dan menatapnya dengan tatapan keji dan melontarkan kata-katanya, Suzanne, kau jalang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau naik ke tempat tidur orang tua bau itu dan kau bisa berjingkrak-jingkrak di depanku. Jika kau ingin keempat anggota tubuhmu dipotong dan menjadi mainan seks untuk para budak, kau bisa mencoba membuatku marah. Ketika Suzanne mendengar itu, sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan dia menggertakkan giginya, tidak menjawab. Bagaimanapun juga, Julius adalah seorang Arya berdarah murni, dan memiliki banyak utusan yang mendukungnya. Bahkan jika dia adalah salah satu utusan, selama Julius bertekad, dia pasti akan disiksa sampai mati. Penampilan dan tubuhnya pasti akan lebih dari sekadar suguhan bagi para budak yang bau dan hina itu. Sementara para tetua kerajaan dewa yang telah menikmati tubuhnya pasti tidak akan keluar untuk melawan Julius. Ashman kemudian berbicara, utusan, harap tetap tenang dan kendalikan diri Anda. Silakan bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini. Kita tidak boleh gagal, jika tidak, kita semua akan menanggung akibatnya. Julius mendengus dingin, segerombolan semut, tidak layak mendapat perhatian. Segera, 12 helikopter serbu terbang keluar dari klan Shimazu untuk menghadapi 12 pejuang guntur di udara. Pada saat yang sama, pasukan bela diri klan Shimazu bergegas menembakkan rudal anti-udara mereka ke arah ancaman di udara. Waktunya tiba bagi pejuang guntur untuk menunjukkan kehebatan mereka. Mereka mengirimkan beberapa rudal untuk mencegat rudal dari helikopter serbu. Kembang api bermekaran di langit, dengan ledakan yang menggema, namun tidak ada satu peluru pun yang berhasil mengenai Thunder Fighters. Di darat, sejumlah peluru anti-udara besar ditembakkan ke arah Thunder Fights, tetapi memantul dari bagian luar binatang mekanis yang perkasa itu. Kedua belas Thunder Fighters kemudian melepaskan peluru balasan mereka sendiri, mengenai setiap helikopter serbu pertahanan diri, menyebabkan mereka meledak dalam bola-bola api yang besar. Helikopter serbu Jepang jatuh ke tanah, hangus menghitam, sebelum meledak lebih jauh ketika mereka menabrak tanah. Saat ke-12 helikopter serbu dihancurkan, Thunder Fighters bahkan belum bergerak dari posisi mereka, dengan hanya 5 dari mereka yang mengalami lubang kecil di lambung mereka dari serangan pasukan di darat. Setelah menghancurkan helikopter serbu pasukan pertahanan diri, Thunder Fighters kemudian menembakkan sejumlah roket ke berbagai sistem pertahanan udara, yang mengakibatkan banyak ledakan. Dalam serangan udara yang menakutkan itu, sejumlah mobil anti-udara dan peluncur rudal semuanya berubah menjadi potongan-potongan logam. Sejumlah tank dan kendaraan lapis baja juga tidak luput dari tembakan Thunder Fighters itu. Kematian turun dari langit, menyebabkan mereka semua terbakar. Klan Shimazu langsung terjerumus ke dalam kekacauan, karena banyak orang berlarian dengan panik. Para pejuang petir tetap berada di udara, sambil mengumpulkan nyawa orang-orang seperti dewa kematian, menembakkan meriam mereka dari waktu ke waktu. Saat Yuezong bersembunyi di hutan, dia melihat kehancuran dan kematian yang dibawa oleh para pejuang petir dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, senjata yang mengerikan. Ini adalah kekuatan sejati para pejuang petir. Kerajaan Tuhan benar-benar organisasi yang mengerikan. Yuezong telah merebut beberapa pejuang petir dari kerajaan Tuhan juga, dan dia tahu kemampuan mengerikan dari peralatan berteknologi canggih ini. Namun, melihatnya dari dekat mengingatkannya pada kekuatan yang sebenarnya dimiliki kerajaan Tuhan. Dengan hanya 12 pertarungan petir, kerajaan Tuhan benar-benar menekan klan Shimazu dan pasukan pertahanan dirinya, seperti bagaimana AS membuat Irak dalam kesulitan dengan menggunakan senjata yang lebih canggih. Yuezong mengamati Thunder Fighters dan berpikir dalam hati, kerajaan dewa tidak akan bertindak sembarangan. Klan Shimazu pasti punya sesuatu yang mereka butuhkan. Apakah aku, atau cetak biru teknologi canggih? Dia telah membunuh sejumlah orang dari kerajaan dewa, termasuk salah satu utusan mereka. Dia sudah dianggap sebagai musuh mereka, dan kemungkinan besar mereka telah menemukan jejaknya di Jepang, dan dengan demikian mengirim pasukan. Dia mengaktifkan kemampuan silumannya dan mengamati dengan tenang. Di bawah kekuatan Thunder Fighters yang menakutkan, Yama County akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan mengibarkan bendera putih besar. Ashman menerima panggilan telepon, sebelum berbicara dengan lembut kepada Julius, selesai.
Julius tertawa menghina, monyet-monyet Jepang rendahan ini benar-benar tidak berguna. Di sini kupikir mereka bisa bertahan lebih lama. Dari 12 petarung petir yang datang, 5 turun. Sejumlah adjudicator berseragam perak serta hakim dengan singa emas dan medali pedang di seragam mereka berjalan keluar dari 4 petarung petir. Mereka mengawal Julius menuju klan Shimazu. Adapun Suzane, dia tetap di tempatnya, menjaga petarung petir. Saat Julius melihat Shimazu Fuji, dia berbicara dengan nada mengancam, "Kau pasti Shimazu Fuji. Aku Julius, salah satu utusan ilahi kerajaan dewa. Serahkan 2 diagram benteng langit yang ada dalam kepemilikanmu. Tambahkan 20 perawan cantik, dan bersumpah untuk bergabung dengan kerajaan dewa. Kau bisa hidup. Jika tidak, semua orang di klan Shimazu-mu akan binasa." "Kazuhiko, itu kau." Shimazu Fuji melihat seorang pria di samping Julius dan raut wajahnya berubah kecewa. Pria itu bernama Yokota Kazuhiko, dan dia adalah ajudan terpercaya Shimazu Fuji. Dia tidak akan pernah menduga tangan kanannya akan mengkhianati tatapan mata Yokota Kazuhiko yang rumit tertuju pada Shimazu Fuji. Sebelum ia berbicara perlahan, "Tuan klan, orang Tiongkok punya pepatah, binatang yang pintar akan memilih pohon yang bagus untuk bertengger. Masa depan dunia ini berada di tangan kerajaan Tuhan yang perkasa. Hanya dengan percaya pada satu Tuhan yang benar, akan ada kesempatan untuk masuk surga, dan bukan neraka. Aku hanya ingin masuk surga setelah aku mati." Ketika dunia telah berubah, setiap orang di bumi telah mendengar pemberitahuan dari orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan banyak yang memilih untuk tidak percaya, terpaksa menerima yang sebaliknya. Di bawah lingkungan seperti itu, kekuatan-kekuatan agama dapat mengguncang hati orang-orang. Dengan sekte surga sebelumnya, serta kerajaan Tuhan, faksi-faksi seperti itu memiliki daya tarik iman. Tentu saja, dibandingkan dengan kerajaan Tuhan, sekte surga hanyalah tumpukan lumpur. Baik itu ukuran faksi mereka, pengaruh mereka, dan upaya orang-orang mereka. Tidak ada bandingannya sama sekali. Yokota Kazuhiko angkat bicara, "Tuan klan, mustahil bagimu untuk melawan utusan ilahi kerajaan dewa. Jika kau terus melawan, Putri Mina, Tuan Muda Shinsei, Putri Yuika, dan Tuan Muda Chouji akan terpengaruh oleh keputusanmu. Hidup dan matimu tidak mengizinkanmu untuk menyimpan diagram-diagram itu." Ketika Shimazu Fuji mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah pucat, dan seluruh sikapnya tampak seolah-olah dia menua 20 tahun. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan memberimu diagram-diagram itu." Shimazu Fuji datang ke sebuah ruangan kecil, dan merobek tikar tatami, memperlihatkan brankas yang memerlukan kunci sidik jari dan kata sandi untuk membukanya. Dia memasukkan beberapa angka, menekan jarinya, dan brankas itu terbuka untuk memperlihatkan 2 cetak biru. "Ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Utusan ilahi." Shimazu Fuji telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk mendapatkan diagram-diagram itu. Dia jelas, terlepas dari kekuatan pribadi, atau kekuatan militer, dia tidak punya cara untuk bersaing dengan Julius dan pasukannya. Klan Shimazu-nya hanya akan menghadapi kehancuran. Dalam kiamat ini, yang lemah harus mempertahankan sikap mereka yang lemah. Julius menerima itu dan sejumlah besar informasi membanjiri otaknya. Dia tersenyum puas, "Tidak buruk. Ini diagramnya." Shimazu Fuji melanjutkan dengan hormat, 20 perawan cantik akan diatur untuk dikirim kepadamu. Harap tunggu dengan sabar utusan ilahi. Shimazu Fuji memiliki lebih dari 20.000 orang yang selamat di bawahnya. Namun, sangat sulit untuk menemukan perawan, bahkan jika ada beberapa. Sebagai bentuk bujukan, dia telah menyimpan sejumlah perawan untuk diperdagangkan atau diberikan. Menemukan 20 bukanlah masalah besar baginya. "Tidak perlu, kamu bisa mati sekarang." Pada titik ini, mata Yokota Kazuhiko bersinar dengan tatapan membunuh dan dia menarik keluar katana Jepang di pinggangnya dan menebas ke bawah, mengiris Shimazu Fuji menjadi 2. Shimazu Fuji telah terbelah 2. Masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya, tidak menyangka pukulan itu dari seseorang yang dia percaya. Julius mengerutkan kening, "Kau seharusnya menunggu sampai dia memberiku perawan-perawan itu." Yokota Kazuhiko berbalik dan membungkuk 45 derajat, "Utusan ilahi, aku bisa menjanjikanmu 30 perawan. Terlebih lagi, kedua putri itu benar-benar cantik. Mereka adalah putri-putri dari klan Shimazu, dan kualitasnya jelas lebih tinggi. Kalau begitu aku serahkan padamu." Julius berbicara dengan arogan, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Bagi Julius,
Tidak masalah apakah itu Shimazu Fuji atau Yokota Kazuhiko, selama tuntutannya dipenuhi, dia akan merasa puas. Dibandingkan dengan Shimazu Fuji yang tidak begitu dikenalnya, dia lebih mempercayai Yokota Kazuhiko. Ketika Julius melangkah keluar dari villa, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang ekstrim. Niat membunuh yang luar biasa mengepul ke arahnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia mengaktifkan kemampuannya pada saat pertama yang dia bisa. Sayangnya, kecepatan bilah pedang yang menebas itu secepat meteor, yang Julius lihat hanyalah seberkas cahaya itu, ketika kepalanya langsung terpisah dari tubuhnya. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pembunuh itu tentu saja Yue Zong. Setelah menyingkirkan Julius, dia dengan cepat mengambil 2 cetak biru dari mayat itu, yang merupakan bagian dari benteng langit. Julius kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Jika itu adalah serangan frontal, Yue Zong pasti butuh waktu untuk membunuhnya, serta menghabiskan sejumlah besar spirit dan stamina. Namun, menghadapi serangan diam-diam dari Yue Zong, itu adalah cerita yang berbeda. Karena Julius adalah seorang evolver atribut ganda spirit dan strength, meskipun dia kuat, pertahanannya terhadap upaya pembunuhan lemah. Saat Yokota Kazuhito menyaksikan nasib malang Julius, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat mencoba melarikan diri. Yokota Kazuhito baru saja berlari keluar pintu ketika cahaya dingin menyambar dari sudut, dan kepalanya juga terpisah dari tubuhnya, berguling ke lantai. Yue Zong melihat Yamada Ichiyuma melangkah keluar tiba-tiba dari sudut, dan dia langsung waspada penuh, memancarkan niat membunuh yang kuat. Siapa kamu? Kekuatan Yamada Ichiyuma bukanlah lelucon, dan jelas bahwa dia ahli dalam pembunuhan. Bagi Yue Zong, jika orang seperti itu adalah musuh, itu akan menjadi mimpi buruk bagi bawahannya. Selain dirinya sendiri, tidak ada satu orang pun di sisinya yang bisa menahan satu pukulan pun. Yamada Ichiyuma membungkuk sebelum mundur ke dalam kegelapan. Yue Zong sama, aku bukan musuhmu. Aku adalah pelindung klan Shimazu, Yamada Ichiyuma. Karena tuan klan telah meninggal, aku akan terus melindungi pemimpin Shimazu berikutnya. Yue Zong sedikit mengernyit, penjaga klan Shimazu. Mungkin merepotkan. Otou sama, Shimazu Mina dan anak-anak Shimazu lainnya bergegas masuk, bersama dengan beberapa anggota penting yang belum melarikan diri. Ketika mereka melihat 2 bagian dari Shimazu Fuji, mereka tidak bisa menahan tangis kesedihan. Klan Shimazu adalah klan besar sebelum kiamat. Bahkan setelah kiamat terjadi, mereka memanfaatkan gengsi dan kekuatan mereka untuk menyelamatkan sejumlah besar orang. Itu kamu membunuh ayahku, bukan? Shimazu Chouji yang berusia 22 tahun dan tampak biasa saja berteriak pada Yue Zong dengan tatapan gila dan mata merah. Yue Zong, kamu ingin merebut semua yang dimiliki klan Shimazu kita, bukan? Biarkan aku katakan padamu, kamu bisa melupakannya. Semua yang dimiliki klan Shimazu adalah miliknya selamanya. Kamu pasti tidak akan mengambilnya. Yue Zong menatapnya dengan dingin, dan mengeluarkan pedang gigi hitamnya, berniat untuk menebasnya. Dasar bodoh. Karena kau pikir begitu, biarkan aku membersihkan klan Shimazu. Yang pertama mati adalah kau. Ketika dia dipelototi oleh Yue Zong, Shimazu Chouji langsung merasa takut. Kakinya lemas, dan dia jatuh ke lantai. Yue Zong sama, harap tenang. Embusan angin bertiup, dan Yamada Ichiyuma muncul lagi, berlutut di depan Yue Zong. Chouji sama, orang yang membunuh ketua klan adalah Yokota Kazuhito, bukan Yue Zong sama. Pengkhianat itu telah memberikan pengaruhnya pada kerajaan dewa, dan mengkhianati klan Shimazu. Yamada Ichiyuma tahu perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Jika Yue Zong benar-benar bertekad untuk memusnahkan mereka, maka klan Shimazu akan benar-benar tidak ada lagi. Shimazu Mina berlutut dan juga memohon, Oto sama, mohon tenanglah. Chouji Nichan sejenak bingung dalam kemarahannya. Dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jaga mulutmu yang bau. Yue Zong menyimpan senjatanya, dan menatap dingin ke arah Shimazu Chouji. Klan Shimazu adalah penguasa wilayah Yama. Jika Yue Zong memusnahkan mereka, maka seluruh wilayah Yama akan jatuh ke dalam kekacauan. Dalam waktu singkat, akan sulit untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan kerajaan dewa. Yue Zong menatap orang-orang yang hadir dan berkata, saya mengumumkan Shimazu Mina sebagai pemimpin mulai sekarang, apakah ada yang keberatan? Semua orang yang hadir segera bertukar pandang sambil tetap diam. Mereka tidak mau melepaskan klaim atas klan Shimazu, tetapi mengingat Yue Zong di satu sisi,
dan kerajaan dewa di sisi lain, mereka hanya bisa tetap diam. Shimazu Mina sedikit khawatir ketika dia mencoba menolak, Oto-sama, itu tidak mungkin bagi saya. Meskipun Shimazu Mina mampu, dia belum dipersiapkan untuk mengambil alih kendali. Dia hanyalah alat yang digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam rencana Shimazu Fuji. Mendengar pengumuman tiba-tiba Yue Zong, dia bingung. Yamada Ichiuma segera berlutut di depan Shimazu Mina dan berbicara dengan serius, Putri Mina. Aku, Yamada Ichiuma, bersedia melayani Anda. Silakan ambil alih kendali klan Shimazu. Keluarga Yamada telah melayani klan Shimazu selama beberapa generasi. Dia tidak akan setia kepada Yue Zong, dan agar klan Shimazu berkembang, menyerahkan kendali kepada Shimazu Mina adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, dia adalah salah satu wanita Yue Zong, dan dia bisa mengandalkan ikatan itu untuk mendapatkan bantuan Yue Zong. Yue Zong menepuk bahu Shimazu Mina dan menyemangati, Mina, kamu bisa melakukannya. Sekarang, tugas pertamamu adalah membuat orang-orang menekan kekacauan di kota Sakura. Sisanya, aku akan mengurusnya untukmu. Hai, Shimazu Mina menjawab dengan lembut, dan matanya berbinar, sebelum dia melanjutkan untuk memberikan serangkaian perintah. Yue Zong berjalan keluar, masih ada 7 Thunder Fighter di udara, dan 5 di tanah. Dia harus mengurus monster logam yang mengerikan ini. Kalau tidak, kota Sakura tidak akan mampu menghadapi kekuatan seperti itu. Di dekat Thunder Fighters, Suzane mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Apa yang sedang dilakukan Julius si idiot itu? Kenapa butuh waktu lama sekali? Apa dia main-main lagi? Saat asap mengepul, wajah cantiknya tertutupi asap. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya berdebar, saat firasat berbahaya muncul. Suzane adalah seorang ahli yang telah menjalani baptisan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia merasakan rasa bahaya itu, dia telah mengaktifkan kecepatan ilahi Orde Kedua, langsung mencapai kecepatan 28 kali lipat dari orang normal. Setelah dia menggunakannya, dia berputar dengan kuat, melompat ke samping. Jika dia lebih lambat 1 detik, kepalanya akan meledak seperti semangka. Suzane melihat ke arah datangnya peluru Stinger, hanya untuk menemukan tatapan dingin Yue Zong tertuju padanya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya untuk menjatuhkan 5 adjudicator. Yue Zong, ini orang yang membunuh Halumanda. Suzane menatap Yue Zong dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia langsung kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan melompat ke Thunder Fighter, berteriak, maju. Terbang. Pilot itu menjawab dengan kaget, utusan yang terhormat, utusan Julius belum kembali. Tim kecil pilot Thunder Fighter ini dibentuk di sekitar Julius sebagai inti, jadi meskipun Suzane juga seorang utusan ilahi, posisinya lebih rendah. Banyak yang tidak benar-benar memandangnya dengan hormat. Wajah Suzane berubah marah, saat dia mengarahkan Desert Eagle ke kepalanya dan menyalak dingin, terbang segera, atau, aku akan meledakkan otakmu. Pilot itu bisa merasakan logam dingin di kepalanya, dan jantungnya menegang, segera mengendalikan Thunder Fighter untuk naik. Kau ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Yue Zong mengamati motor Thunder Fighter yang menderu hidup dan matanya bersinar. Dia mengaktifkan Shadow Steps-nya, dan melesat dengan kecepatan 700 km per jam. Dia segera mencapai tengah lapangan terbuka. Yue Zong kemudian melesat keluar dengan seni ketakutannya, menyebabkan gelombang kejut roh yang kuat menyebar. Di bawah tekanan yang menindas itu, para pilot Thunder Fighter semuanya ketakutan setengah mati, darah mengalir keluar dari lubang-lubang mereka. Thunder Fighter yang naik mendarat di tanah lagi setelah kehilangan pilot mereka. Di tanah, masih ada selusin adjudicator dan hakim, yang saat ini mengarahkan senjata mereka ke Yue Zong dan menembak dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, sejumlah Wind Blades, Fireballs, dan Ice Shards semuanya dilemparkan ke arah Yue Zong. Dengan kecepatannya yang gila-gilaan, selain Suzane, tidak ada satu orang pun yang bisa mengejarnya. Dia menjadi kilatan cahaya yang berkelok-kelok masuk dan keluar dari pasukan. Kemanapun dia pergi, akan ada kilatan pedangnya, dan banyak prajurit akan dipenggal. Saat Yue Zong sedang membantai, sesosok tubuh lincah melompat keluar dari kokpit Thunder Fighter, dengan kaki yang panjang dan ramping yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang diarahkan ke kepala Yue Zong. Yue Zong baru saja membunuh seorang adjudicator, dan dia tidak punya waktu untuk membela diri, hanya mampu mengangkat tangan kanannya untuk menangkis.
Tendangan kuat itu membuat Yue Zhong terlempar ke belakang sejauh lebih dari 6 hingga 7 meter. Suzane, yang berada di balik tendangan itu, langsung menerkam ke arah Yue Zhong seperti macan tutul yang marah, menggunakan kecepatannya yang gila untuk melancarkan beberapa serangan padanya. Tinju manusia itu melaju lebih cepat daripada orang yang sedang berlari. Setelah mengaktifkan kecepatan ilahi Orde kedua, kecepatan Suzane telah mencapai 28 kali lipat dari orang normal. Tanpa menahan apapun, tendangannya mencapai kecepatan Mach, dan setiap pukulannya membawa ledakan sonik. Yue Zhong harus menghadapi pukulan yang menghujaninya setelah terlempar ke belakang beberapa meter. Dia tidak panik, sebaliknya, mengandalkan pengalaman tempurnya yang melimpah untuk meniadakan efek dari setiap serangan Suzane. Dengan daya tahannya mencapai 194 poin, dan keterampilan pasifnya tubuh baja, pertahanannya tidak lemah. Suzane merasa seperti sedang menendang papan logam setiap kali pukulannya mendarat. Setelah menyerang lebih dari selusin kali, kakinya tampak berdarah. Dia dengan cepat melompat mundur, menatap Yue Zhong dengan kaget, sialan. Tubuhnya terlalu kuat, sungguh lawan yang menakutkan. Selain utusan ilahi yang berada di peringkat 1 hingga 10, tidak ada yang cocok untuknya. Suzane langsung meninggalkan segalanya dan bawahannya dan berusaha melarikan diri. Dalam pertukaran singkat ini, dia telah merasakan sendiri kekuatan Yue Zhong, dan dia tidak mau jatuh di tangannya. Melihat Suzane ingin melarikan diri, Yue Zhong segera melancarkan serangan seni ketakutan ke arahnya. Dia adalah seorang evolver berbasis kelincahan, dan semangatnya tidak tinggi. Dia langsung terlempar ke dalam halusinasi, menyebabkan dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan dia jatuh ke tanah. Cepat, lari. Saat mereka melihat Suzane jatuh, wajah para adjudicator dan hakim menjadi pucat, saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Yue Zhong melangkah maju sekali, ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, dan dengan cepat mundur ke belakang. 7 Thunder Fighters di udara telah terbang, saat sejumlah roket ditembakkan ke arah posisi umum Yue Zhong. Hong, 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 ledakan mengerikan meledak di sekitar Yue Zhong, dan gelombang kejut serta pecahan peluru yang dihasilkan membombardir tubuhnya, harus menanggung beban akibatnya. Jika daya tahan Yue Zhong tidak cukup, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh serangan tadi. Namun, dia tetap tidak meremehkan kehancuran serangan itu, memilih untuk menghindar dan menghindari apapun yang bisa dia lakukan. Selama roket mendarat padanya, dia akan tetap hancur berkeping-keping terlepas dari daya tahannya. Di langit, 7 Thunder Fighter kemudian beralih ke senapan mesin 25 mm mereka dan mulai menembaki Yue Zhong. Sial, dia harus berlari. Dalam beberapa tarikan napas, dia mencapai salah satu Thunder Fighter yang jatuh, dan melompat ke belakang. Memanfaatkan lambung Thunder Fighter untuk menghalangi serangan dari senapan mesin, dia akhirnya bisa beristirahat. Setelah dia berhasil menemukan perlindungan, 8 rudal berpemandu menemukan jalan menuju Thunder Fighter itu dalam sekejap dan menyebabkannya meledak dalam bola api. Yue Zhong telah melompat ke satu sisi pada saat pertama, tetapi Thunder Fighter dipenuhi dengan persenjataan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, dia merasakan gelombang kejut dari ledakan itu dan terlempar beberapa meter. Lengan kirinya patah, dan pakaian luarnya telah terkoyak-koyak, memperlihatkan kulit binatang mutasi tipe 3 yang hitam pekat di bawahnya. Bahkan pertahanan mengerikan dari kulit binatang mutasi tipe 3 itu dipenuhi dengan beberapa goresan dan luka dari hantaman yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja dialami Yue Zhong. Kulit binatang mutasi tipe 3 diketahui kebal terhadap pisau dan peluru. Namun, itu tidak dapat menghalangi dampak roket. Ledakan yang kuat itu cukup untuk merobek kulit itu. Yue Zhong merasakan tusukan rasa sakit di dadanya dan dia meludahkan mulut darah, wajahnya pucat, kuat. Terlalu luar biasa, senjata perang seperti itu, di antara umat manusia, masih sulit untuk bertahan melawannya. Thunder Fighters seperti tank di udara. Bahkan Falcon Sniper tidak memiliki cara untuk menembus lambung kapal. Sedangkan untuk peluru roket anti-tank, sulit untuk mengenai Thunder Fighters di udara. Di dunia apokaliptik ini sekarang, mereka tampaknya tak terkalahkan. Serangan Thunder Fighters menyebabkan lapisan debu menutupi area tersebut, menghalangi pandangan Thunder Fighters sejenak. Pada saat itu, Yue Zhong segera menyulap 2 Devil Flame Spear di tangannya, dan mengirim mereka menembak langsung kedua dari Thunder Fighters. Api yang menakutkan itu langsung membakar pilot 2 Thunder Fighters, dan terbakar di kokpit, menghancurkan berbagai fungsi vital.
Dengan hilangnya pilot, para prajurit di dalam dua Thunder Fighters itu segera mengerahkan parasut mereka, beberapa saat sebelum dua Thunder Fighters jatuh ke tanah, meskipun mereka tidak meledak. Sebagai pesawat generasi baru, Thunder Fighter memiliki kemampuan untuk menahan roket. Mereka akan dapat mendarat dengan aman bahkan setelah menerima beberapa putaran. Setelah berhadapan dengan dua Thunder Fighter itu, 5 Thunder Fighter yang tersisa tampaknya menembaki Yue Zhong dengan lebih gila lagi. Mereka terus melayang di atas posisinya sepanjang waktu sambil menjatuhkan bom klaster. Hong, 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 sejumlah bom klaster meledak dengan kuat, dan gelombang panas yang membakar menyelimuti seluruh area, saat pecahan peluru dan api yang dihasilkan melenyapkan semua yang ada dalam radius ledakan. Di dalam radius ledakan, para adjudicator, hakim, dan makhluk hidup biologis lainnya yang cukup malang untuk terperangkap di dalamnya dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan Divine Envoy Suzane yang tidak sadarkan diri telah hancur berkeping-keping. Bom klaster telah dilarang secara internasional untuk digunakan dalam perang sebelum kiamat karena sifatnya yang menghancurkan. Namun, dalam kiamat ini, tidak ada perserikatan bangsa-bangsa, dan karenanya tidak ada yang akan mengendalikan penggunaan senjata semacam itu. Bom klaster merupakan salah satu senjata yang telah disetujui kerajaan Tuhan untuk digunakan melawan para evolver tingkat tinggi, karena kekuatan senjata ini sungguh dahsyat, bahkan 12 rasul pun belum tentu dapat lolos dari jangkauan bom klaster ini. Radius ledakan bom klaster sangat luas, bahkan seseorang sekuat Yue Zhong tidak memiliki cara untuk melarikan diri darinya dengan cepat. Dia langsung mengaktifkan perisai cahayanya. Di tengah ledakan bom klaster, perisai itu hanya mampu bertahan selama sekitar 2 detik sebelum hancur. Saat itu hancur, Yue Zhong telah mengirimkan 2 tombak api iblis lainnya ke arah 2 Thunder Fighter lainnya di langit. Serangannya menembus kokpit pilot dan langsung membunuh pilot tersebut. Ketika pilot dari 2 Thunder Fighter terbunuh, mesin pembunuh logam itu juga bergoyang sebelum jatuh ke tanah. Setelah perisai hancur, Yue Zhong mengaktifkan perisai cahaya lainnya, dengan kuat menahan ledakan bom klaster yang mematikan. Dia memanfaatkan kesempatan ketika dia dilindungi untuk dengan cepat menyulap 2 tombak api iblis lainnya, mengirimnya langsung menembaki 2 Thunder Fighter lainnya. Saat pilot terbakar sampai mati, Thunder Fighter mulai turun. Setelah menghancurkan 4 Thunder Fighter dalam 5 detik dengan 4 Devil Flame Spear, serta mengaktifkan Shield of Light 2 kali, Yue Zhong hampir kehabisan semua kekuatannya. Pilot Thunder Fighter yang tersisa melihat rekan-rekannya tertembak jatuh, dan akhirnya dia merasakan rasa takut dan bahaya. Dia mencoba mengendalikan Thunder Fighter untuk melarikan diri. Turunlah. Yue Zhong mengeluarkan 1 Devil Flame Spear terakhir dan melemparkannya dengan sekuat tenaga, saat tombak itu melesat ke arah bilah-bilah yang berputar seperti bintang jatuh, melelehkannya. Saat bilah-bilah itu meleleh dan mulai berubah bentuk, Thunder Helicopter kehilangan keseimbangannya, dan mulai menukik ke tanah. Yue Zhong menyaksikan Thunder Fighter terakhir jatuh ke tanah, dan menghela napas panjang lega. Tekanan yang dipancarkan oleh Thunder Fighter benar-benar mencekik. Untungnya, itu adalah tim kecil yang terdiri dari 12 orang. Jika itu adalah armada yang terdiri dari 36 orang, maka bahkan seseorang sekuat dia akan hancur dalam sedetik. Kekuatan Yue Zhong terus meningkat. Bahkan pistol dan senapan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Namun, roket, meriam, peluru kendali, atau artileri berat lainnya masih bisa mengancamnya. Melihat Thunder Fighters jatuh satu persatu, para penyintas di kota Sakura juga mulai bersorak kegirangan. Mesin-mesin itu seperti mesin pencabut nyawa, dengan senjata api mereka yang kuat. Di bawah serangan mereka, seluruh kota Sakura hampir menjadi kacau, dan berbagai bangunan mengalami berbagai tingkat kerusakan dan kehancuran. Lebih dari 2.000 penyintas tewas dalam serangan Thunder Fighters itu, terutama karena kekuatan bom klaster. Bahkan setelah armada Thunder Fighters berhasil dilumpuhkan, kota Sakura masih terbakar, dan para penyintas Jepang tentu saja marah dan membenci senjata pemusnah massal itu. Shimazu Mina menunjukkan kemampuan dan pesonanya, dengan cepat mengorganisasi tim Enhancer di bawah klan Shimazu untuk segera menekan kekacauan dan para prajurit dari kerajaan dewa yang telah terjun payung. Satu persatu, para adjudicator dan hakim ditangkap atau dibunuh. Pada saat yang sama, pasukan elit lainnya memasuki kota Sakura untuk menganiaya para penyintas yang telah mencoba memanfaatkan kekacauan untuk melakukan kekejaman juga. Para perusuh ini dengan cepat dibunuh. Saat situasi mulai terkendali, kali ini,
4 Thunder Fighter muncul di kejauhan. Para prajurit klan Shimazu melihat Thunder Fighters dan wajah mereka muram. Ada beberapa orang yang bahkan langsung melemparkan senjata mereka dan bersiap untuk lari. Hati orang-orang yang baru saja tenang dengan cepat bergejolak lagi, karena sejumlah penyintas mencoba lari keluar dari kota Sakura. Para pejuang petir adalah para pencabut nyawa, dan 4 orang saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kota. Meskipun ada beberapa ahli yang mampu menghancurkan raksasa logam itu, para penyintas biasa masih merasa takut. Yue Zong memperhatikan 4 pejuang petir yang mendekat dan ekspresinya berubah menjadi buruk. 2 perisai cahaya di tubuhnya telah habis, dan dia hanya memiliki lonceng spiritual perunggu yang tersisa. Untuk menghancurkan 4 pejuang petir itu, dia akan berada dalam bahaya yang sangat besar. Tunggu, 4. Mungkinkah Yao Yao dan yang lainnya? Yue Zong mengamati para pejuang petir itu dan dengan cepat berjalan menuju tembok di sekitar kota Sakura dan berdiri di tempat yang menonjol. Dengan lonceng spiritual perunggu sebagai harta perlindungan terakhirnya, dia tidak keberatan mempertaruhkannya untuk memastikan identitas 4 pejuang petir itu. Hembusan angin kencang bertiup lewat, saat seekor elang hijau dengan lebar sayap lebih dari 80 meter seperti sesuatu dari legenda terbang keluar. Dengan satu kepakan, ia mencapai tembok kota dengan kecepatan yang menembus penghalang suara. Elang hijau besar ini tepatnya adalah Greenie. Di bawah suplemen nuklei tersebut, ia telah berevolusi ke tahap tipe 3, mencapai level 80. Saat Greenie mencapai tembok kota, ia menggunakan kepalanya untuk menggosok Yue Zong dengan penuh kasih sayang. Sebagai binatang jinak pertama Yue Zong, ia telah tumbuh dari tahap penetasan menjadi binatang mutan tipe 3, oleh karena itu, ia merasa jauh lebih dekat dengan Yue Zong daripada binatang mutan jinak lainnya. Di mana Sis King Wu? Saat Yao Yao melompat turun dari punggung Greenie, ia melangkah maju untuk menanyai Yue Zong. Dia terluka parah, dan saat ini sedang memulihkan diri di sini. Yue Zong menunjuk ke zirah biologis di punggungnya, menjawab Yao Yao, sebelum mengajukan pertanyaannya sendiri, apa yang membuat kalian begitu lama? Yue Zong tahu bahwa mereka telah berangkat dari Guangxi sekitar 14 hari yang lalu, tetapi mereka baru sampai sekarang, yang mana sungguh tidak terduga. Jangan bicarakan itu. Kita bertemu dengan segerombolan binatang mutasi udara di sepanjang jalan. Untuk menghindari mereka, kita membuang-buang banyak waktu. Berikan aku Sis King Wu, aku akan melindunginya. Yao Yao hanya menepis pertanyaan Yue Zong dan menatap tajam ke arah baju zirah biologis di punggung Yue Zong. Sejujurnya, perjalanan di udara di atas lautan jauh lebih sulit daripada yang Yao Yao gambarkan. Tim itu telah bertemu dengan beberapa gelombang binatang mutasi udara, dan diserang oleh mereka. Jika bukan karena pertahanan yang kuat dari Thunder Fighters, serta Greenie yang melindungi mereka sebagai salah satu tiran di langit, tim itu akan musnah. Lebih jauh lagi, jarak maksimum yang dapat ditempuh Thunder Fighter pada satu waktu adalah 2000 km. Untuk mencapai Jepang, mereka harus membongkar sebagian besar peralatan mereka, dan mengisi ruang dengan bahan bakar. Jika mereka diserang di sepanjang jalan, mereka bisa meledak karena banyaknya bahan bakar. Itu benar-benar berbahaya. Yue Zong ragu-ragu sejenak, sebelum menyerahkan biological armor di punggungnya kepada Yao Yao. Keempat Thunder Fighter itu berhenti, dan sejumlah ahli di atas level 40 melangkah keluar. Mereka dipimpin oleh Bai Xiaosheng. Ketika para militan bersenjata itu melihat prajurit elit dari pasukan khusus melangkah keluar dari Thunder Fighter, mata mereka berbinar kagum. Setiap prajurit dari pasukan khusus mengenakan seragam tempur Raven, dan mengenakan kulit mutan bis tingkat tinggi. Mereka membawa senapan runduk, senapan serbu, granat tangan, dan pedang replika tang yang tergantung di pinggang mereka. Mereka benar-benar bersenjata lengkap. Mereka memancarkan niat membunuh yang luar biasa, yang dikembangkan dari pertempuran mereka yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaosheng mendatangi Yue Zong dengan seringai di wajahnya saat dia memberi hormat Bos Yue. Bai Xiaosheng melapor untuk bertugas. Setelah memberi hormat pada Yue Zong, dia kembali ke sifatnya yang berkulit tebal. Bos, kudengar wanita-wanita Jepang cantik ini benar-benar penurut. Beri aku beberapa. Haha, apa kau yakin bisa menangani sebanyak itu? Yue Zong menatapnya dan menjawab dengan datar. Bai Xiaosheng tidak dikenal karena apapun kecuali kecintaannya pada wanita cantik. Mengikuti Yue Zong, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan satu-satunya permintaannya selalu wanita, dan hanya yang cantik saat itu.
Selain itu, dia adalah bawahan Yue Zong yang berpangkat tinggi, dan telah mendapatkan banyak wanita, sehingga membentuk harem yang besar. Ketika Bai Xiaosheng mendengar itu, dia juga menghela nafas, benar, merepotkan memiliki terlalu banyak wanita. Sumber dayaku selalu habis dengan cepat. Bai Xiaosheng memiliki lebih dari 100 wanita di haremnya, dan pemeliharaannya benar-benar mengejutkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang petinggi di bawah Yue Zong, dia tidak dapat mengimbangi sumber daya mereka. Bahkan saat itu, merupakan tanggung jawab yang cukup besar untuk memimpin 100 wanita. Bai Xiaosheng ragu-ragu dan dengan ekspresi kesakitan, dia berbicara, baiklah. Kali ini, aku hanya ingin 5 wanita cantik Jepang. Aku tidak bisa menangani lebih banyak lagi. Kalau begitu itu akan tergantung pada kinerjamu. Yue Zong tidak melanjutkan basa-basi ini, saat dia kembali ke bisnis, ketika kalian tiba, apakah gerombolan itu bergerak ke sini? Ekspresi Bai Xiaosheng juga berubah serius, itu benar. Bos, ketika kami datang, lautan zombie saat ini sedang menuju ke sini. Dalam 4 jam lagi, mereka akan sampai di sini. Saya rasa kita harus mengisi kembali makanan dan bahan bakar kita, dan segera keluar dari sini. Dengan pertahanan di sini, itu tidak akan cukup untuk menahan serangan zombie. Kota Sakura baru saja keluar dari serangan kerajaan dewa. Ada puing-puing yang terbakar di mana-mana, dan berbagai benteng dan pertahanan yang dibangun telah hancur. Lebih dari 2.000 orang yang selamat juga tewas di bawah serangan kerajaan dewa, dan 3.000 lainnya telah mencoba melarikan diri dari kota. Meskipun ada sekitar 15.000 orang yang selamat yang tersisa di kota, tentara sejati yang bisa bertarung hanya berjumlah sekitar 1.000 atau lebih. Tentara ini termasuk 100-an orang Cina yang selamat serta bala bantuan dari pasukan Bai Xiaosheng. Sebuah tim yang terdiri dari 1.000 orang melawan beberapa ratus ribu zombie, tanpa benteng atau persiapan dan pertahanan apapun. Pada dasarnya tidak mungkin tanpa daya tembak yang memadai. Yang terpenting adalah, Yue Zong tidak punya alasan untuk bertarung sampai mati. Ini adalah Jepang dan bukan Cina. Bahkan jika tempat itu diserbu, dia hanya harus membawa orang-orang Cina yang selamat pergi dan pergi. Yue Zong menemui Shimazu Mina dan berkata, para zombie dari Kabupaten Yama saat ini sedang bergerak ke sini. Kota Sakura sudah tidak ada harapan lagi. Ikuti aku, Mina, ikutlah denganku ke Tiongkok. Shimazu Mina segera berlutut dan memohon, Oto-sama, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan yang lain dan ikut denganmu. Mereka adalah orang-orang yang telah menaruh kepercayaan dan nyawa mereka di tangan klan Shimazu kita. Jika aku pergi, setengah dari orang-orang yang selamat di kota Sakura akan mati. Tolong selamatkan mereka. Aku tahu bahwa kau adalah orang yang memiliki banyak keajaiban, kau pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka. Shimazu Mina adalah seseorang yang telah menerima didikan yang baik. Dia sangat yakin bahwa jika kota Sakura jatuh, para penyintas akan dibunuh oleh para zombie, mati kelaparan, atau bahkan saling membunuh. Yue Zong menatap Shimazu Mina dan berbicara dengan lembut, Mina, maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya alasan untuk tinggal diam dan bertarung dalam pertempuran yang sia-sia. Ekspresi putus asa melintas di mata Shimazu Mina, saat dia menggertakkan giginya dan merenung dalam diam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Zong, berdiri dan memberi isyarat kepadanya, Oto-sama, silakan ikut denganku. Yue Zong mengikuti Shimazu Mina dalam diam, saat mereka keluar dari kota. Dia tahu kekuatannya dan tidak takut Shimazu Mina mencoba sesuatu yang aneh. Di bawah pimpinannya, mereka tiba di sebuah bukit kecil di belakang kota Sakura. Ada pintu masuk gua besar di sisi bukit, dengan selusin enhancer di atas level 30 yang berjaga. Shimazu Mina memasuki gua, dan memasukkan kode untuk mengungkapkan terowongan yang cerah dan futuristik. Mereka melewati gerbang elektronik, sebelum Yue Zong tiba di sebuah peron. Saat mengintip ke bawah, apa yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Di bawah peron besar itu, ada sebuah benteng emas di tengah-tengah konstruksi. Benteng itu membentang lebih dari 20 meter, dan tingginya hampir sama. Ini persis benteng langit yang dilihat Yue Zong dalam cetak biru, namun, dibandingkan dengan versi aslinya, benteng emas ini kekurangan 4 meriam utama, dan 36 meriam samping serta senjata kaliber besar lainnya. Ukurannya juga sedikit lebih kecil. Kelihatannya seperti piring terbang. Ada lebih dari 1.000 orang yang mengerjakannya, dan kesulitan dalam membangunnya terlihat jelas.
Shimazu Mina menunjuk ke benteng langit itu dan berkata, ini dipesan oleh Oto Usama. Dia memiliki desainnya dan karena itu dia ingin mulai mengerjakan apa yang dia bisa. Benteng langit ini bisa terbang, tetapi kemampuan tempurnya hampir tidak ada. Kami hanya bisa memasang sekitar selusin meriam kaliber 20 mm. Ini belum selesai, dan akan membutuhkan sekitar 20 hari lagi. Setelah ini selesai, itu akan menjadi milik Anda, Oto-sama. Tolong bantu saya untuk mempertahankan kota Sakura. Ada 7 bagian benteng langit. Hanya dengan mengumpulkan semua 7 cetak biru, seseorang dapat menentukan prosedur dan bahan yang tepat untuk membuat benteng langit yang sebenarnya. Namun, setiap cetak biru memiliki teknologi canggih di dalamnya. Setiap satu saja akan cukup untuk memulai penelitian. Shimazu Fuji hanya memperoleh 2 bagian diagram, dan membuat lompatan dan batas dalam penelitiannya sendiri untuk memulai pembangunan benteng langit. Pada akhirnya, dia meninggal, dan hanya berhasil mengembangkan produk yang setengah jadi. Yue Zong menatap bangunan yang menyerupai pesawat ruang angkasa itu, dan kegembiraan membara di matanya. Bagus. Aku akan membantumu, namun, kau harus menyerahkan personel yang mengerjakan ini kepadaku, dan biarkan aku membawa mereka ke Tiongkok. Shimazu Mina tersenyum lembut pada Yue Zong, tentu saja. Semua milikku adalah milik Oto-sama. Shimazu Mina adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa benteng langit telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membangunnya. Tidak mungkin klan Shimazu dapat membangun yang lain. Oleh karena itu, dengan menyerahkan semuanya kepada Yue Zong, mereka tidak hanya akan dapat memanfaatkannya untuk melarikan diri, mereka juga dapat semakin memperkuat aliansi antara Yue Zong dan mereka sendiri. Tentu saja, dalam jangka panjang, meskipun mereka mungkin kehilangan tim pekerja yang hebat, yang mungkin berdampak buruk pada masa depan klan Shimazu, mereka tidak punya pilihan lain. Alternatif lainnya adalah menghadapi kematian sekarang juga. Di antara 2 pilihan tersebut, Shimazu Mina memilih kelangsungan hidup klan dan rakyatnya, dan pelestarian kekuatan mereka. Yue Zong mengambil keputusan, dan mulai mengarahkan pekerjaan pertahanan. Atas perintah Yue Zong, sejumlah senapan mesin berat dibongkar dari Thunder Fighter dan dipasang di atas tembok kota. Senjata api berat itu dapat mencabik-cabik seseorang. Setelah membuat sejumlah pengaturan, Yue Zong duduk di Thunder Fighter yang telah diisi bahan bakar dan di bawah pertahanan 3 lainnya, mereka terbang menuju ke arah gerombolan zombie. 4 Thunder Fighter terbang di langit, dan segera mencapai langit di atas zombie. Yue Zong melihat ke bawah, dan melihat gerombolan besar yang membentang lebih dari puluhan kilometer. Kabupaten Yama memiliki beberapa ratus ribu orang sebelum kiamat. Setelah kiamat terjadi, sebagian besar dari mereka menjadi zombie, dan mereka telah berkumpul, bergerak menuju kota Sakura. Yue Zong memerintahkan, cari L4, beritahu aku ketika kalian telah menemukan target. 4 Thunder Fighter menjawab dengan suara nyaring, Roger. Terbang rendah. 4 Thunder Fighter mulai terbang rendah, sekitar 100 meter dari tanah. Itu adalah ketinggian yang layak untuk menemukan L4. Bagaimanapun, L4 tingginya sekitar 5 meter, hampir seukuran rumah kecil. Itu adalah pemandangan yang sulit untuk dilewatkan di antara zombie biasa. Segera, Yue Zong menemukan 4 L4 dan sejumlah L3 berkerumun bersama, sangat jelas pengawal pribadi komandan tipe Z. Gunakan bom cluster untuk menyerang mereka. Yue Zong menunjuk ke arah L4 dan memerintahkan keluar. 4 Thunder Fighter meraung di atas area tempat L4 berada, dan menjatuhkan bom cluster mereka. Hong, 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 saat bom cluster mendarat, mereka meledak liar. Suara ledakan terus berdering tanpa henti. Segala sesuatu dalam jarak beberapa kilometer dari L4 sebagai pusat diselimuti ledakan. Ledakan mengerikan itu langsung mencabik-cabik banyak sekali zombie. Selain L4, zombie lainnya hancur berkeping-keping dalam ledakan itu. Bagaimanapun, pertahanan L4 bahkan melebihi pertahanan tank. Di bawah serangan itu, mereka menderita sejumlah luka, dan diselimuti oleh panas. Setelah berjuang cukup lama, otak mereka akhirnya terbakar oleh panas. Bom cluster menunjukkan keefektifannya yang maksimal terhadap zombie saat mereka semua berkumpul bersama. Saat satu bom meledak, lebih dari 10.000 zombie hancur berkeping-keping. Para zombie tampaknya terkejut oleh kekuatan bom cluster, karena pada saat berikutnya, 100.000 zombie yang tersisa dengan cepat melarikan diri ke arah asal mereka. Yue Zong memperhatikan mereka dan sedikit mengernyit, kami tidak berhasil memusnahkan tipe Z.
Atau dengan kata lain, Z2 di dalamnya mungkin masih hidup. Jika pemimpinnya terbunuh, gerombolan zombie yang tersisa pasti akan berpencar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun, dalam situasi ini, mereka telah melarikan diri dengan tertib. Jelas bahwa Z2 masih memegang kendali. Pemimpin, apakah kita mengejar? Pilot di samping Yue Zong bertanya dengan penuh semangat. Musuh yang berkumpul bersama dengan bodoh seperti zombie jarang terjadi di kiamat, dan itu adalah target terbaik untuk bom klaster. Itulah sebabnya pilot itu ingin membiarkan zombie memiliki kesempatan lagi. Yue Zong berpikir sejenak sebelum memerintahkan, kejar, tetapi pertahankan tekanan saja. Gunakan senapan mesin untuk menembaki mereka. Z2 sudah memiliki kecerdasan, kali ini, mereka tidak berhasil menghabisinya dalam satu serangan, untuk menemukannya di antara lautan zombie akan sangat sulit. Namun, Yue Zong tahu bahwa dia dapat memanfaatkan sifatnya yang takut mati. Jika Z2 aman, itu pasti tidak akan peduli tentang hal lain dan memerintahkan gerombolan lainnya untuk menyerang. Namun, saat merasakan bahaya, itu akan meninggalkan segalanya untuk berlari. Itu bahkan akan mengaktifkan pasukan untuk melindungi keselamatannya sendiri. Itu sangat seperti manusia dalam hal itu. Di bawah perintah Yue Zong, 4 Thunder Fighter terus melepaskan tembakan beruntun ke gerombolan zombie yang melarikan diri. Dari waktu ke waktu, akan ada bom klaster yang dijatuhkan pada gerombolan zombie, melenyapkan sejumlah besar zombie sekaligus. Dengan pengejaran mereka, zombie terus melarikan diri. Sampai Thunder Fighter hampir kehabisan bahan bakar, Yue Zong kemudian memimpin Thunder Fighter kembali ke kota Sakura. Hidup, hidup, hidup. Ketika berita Yue Zong memukul mundur 100.000 zombie dari Kabupaten Yama pecah, para penyintas kota Sakura langsung menjadi gempar karena kegembiraan. Semua prajurit dan rakyat berkumpul untuk merayakan kemenangan. Awalnya, mereka putus asa dan kehilangan harapan. Mendengar bahwa para zombie telah dipulangkan, mereka sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Di malam hari, di dalam klan Shimazu, para petinggi keluarga Shimazu berkumpul bersama, dengan segala macam hidangan mewah di atas meja. Para anggota keluarga ini memandang Shimazu Mina dan Yue Zong yang duduk bersama dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka telah menyaksikan kemarahan dan apa yang mampu dilakukan pria ini. Dia adalah seseorang yang telah berhadapan dengan 7 Thunder Fighter sendirian. Dia juga telah mengusir para zombie itu. Para penyintas dipenuhi dengan rasa kagum dan penghormatan kepadanya sekarang. Sosok seperti dewa ini adalah kepala klan mereka, bagaimana mungkin dia tidak kagum? Namun, meskipun mereka menikmati keamanan, mereka membenci kemungkinan Yue Zong mencuri kekuatan klan Shimazu. Tentu saja, klan Shimazu tidak tahu bahwa Yue Zong baru saja mengusir ratusan dan ribuan zombie, dan tidak benar-benar membunuh Z-Type. Mereka bahkan tidak membunuh semua zombie. Setelah beberapa waktu, para zombie masih akan berkumpul dan kembali. Setelah makan malam, Shimazu Mina dan beberapa anggota penting klan lainnya mengundang Yue Zong dan bawahannya ke sebuah ruangan. Mata Shimazu Mina berbinar saat dia tersenyum manis pada Yue Zong sebelum menjatuhkan bom. Oto-sama, apakah Anda tertarik dengan pangkalan Yokosuka? Yokosuka, pelabuhan dan pangkalan angkatan laut di Teluk Tokyo, pangkalan Yokosuka. Yue Zong tergerak ketika mendengar kata-kata itu. Pangkalan Yokosuka terletak 50 km di barat daya Tokyo, Prefektur Kanagawa, dan merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut AS di Pasifik Barat, dan satu-satunya pangkalan perawatan kapal induk. Di sana, ada banyak kapal perang yang berlabuh, dan sebelum kiamat, bahkan ada armada kapal induk yang ditempatkan di sana. Selain armada Amerika, pasukan bela diri Jepang juga telah menempatkan armada besar di sana. Jika Yue Zong berhasil mendapatkannya, kekuatan militernya akan langsung melambung. Pangkalan Yokosuka adalah satu-satunya tempat untuk perawatan pesawat. Ada banyak sekali peralatan, mesin, dan perlengkapan canggih. Itu praktis seperti harta karun. Yue Zong menatap Shimazu Mina dan matanya berbinar. Pangkalan Yokosuka sangat dekat dengan Tokyo, dan ada lebih dari 30 juta zombie di sana saat ini. Bagaimana rencanamu untuk menuju ke sana? Prefektur Kanagawa sendiri akan memiliki setidaknya 9 juta zombie juga. Apa saranmu? Pangkalan Yokosuka benar-benar gudang harta karun besar yang tersisa di dunia apokaliptik ini. Hampir semua faksi Jepang tahu tentang daya tarik tempat seperti itu, tetapi tidak ada yang berani menginginkannya. Ini karena berada di prefektur dengan lalu lintas manusia yang tinggi.
Setidaknya ada 3.000 orang per kilometer persegi. Dengan lebih dari 9 juta zombie di sana, terlepas dari ukuran faksi, itu adalah gerombolan yang tidak ada yang berani hadapi. Mata Shimazu Mina bersinar dengan cahaya aneh saat dia menjelaskan, Prefektur Kanagawa mungkin memiliki lebih dari 9 juta zombie, tetapi pangkalan Yokosuka hanya akan memiliki sekitar 10.000 orang paling banyak. Setelah benteng langit selesai, kita dapat menggunakannya untuk terbang. Awalnya, Shimazu Fuji telah menghabiskan banyak sumber dayanya untuk mendapatkan 2 diagram, tepatnya karena dia ingin dapat melakukan perjalanan melalui langit dan mendapatkan pangkalan angkatan laut itu. Jika dia berhasil dan menelan semua amunisi dan mesin, selama Takamagahara tidak keberatan, dia akan menjadi penguasa besar di Jepang juga. Shimazu Mina melihat ke Yue Zong dan menjelaskan permintaannya, namun, ada sedikit masalah. Pangkalan Yokosuka mungkin memiliki pertahanan anti-udara. Kita perlu mengirim orang untuk melakukan pengintaian. Jika tidak, jika benteng langit bertemu dengan tembakan musuh saat kita sampai, itu akan berbahaya bagi kita. Oto-sama, saya harap Anda dapat mengerahkan beberapa ahli di sana untuk mencari tahu apa yang ada di sana terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah ada sisa pasukan AS. Sangat penting bagi mereka untuk memastikan situasi terkini di pangkalan Yokosuka. Jika tidak, jika benteng langit dibombardir oleh rudal anti-udara, Yue Zong akan kehilangan benteng langitnya. Barang berharga ini telah diproduksi dengan mengorbankan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika hancur, klan Shimazu tidak akan memiliki cara untuk memproduksi yang lain. Shimazu Mina melanjutkan, di antara bawahanku, ada satu yang berhasil melarikan diri dari prefektur Shizuoka. Dia tahu jalan kecil yang mengarah melalui prefektur tersebut. Misi itu penting, tetapi ada risikonya. Saya harap Oto-sama akan mempertimbangkan untuk mengirim prajurit elit terkuatnya untuk menyelesaikan tugas ini. Mereka tidak dapat mengandalkan Thunder Fighters untuk menerobos masuk begitu saja, karena meskipun Thunder Fighters itu menakutkan, jika mereka dibombardir oleh rudal anti-udara, mereka juga akan hancur. Bagaimanapun, senjata dari pasukan terkuat di bumi jauh lebih unggul daripada barang-barang milik klan Shimazu. Yue Zong berpikir sejenak dan mengangguk, saya mengerti. Saya pribadi akan pergi ke sana untuk memeriksa semuanya. Ketika Shimazu Mina mendengar itu, wajahnya langsung berubah menjadi ngeri, tidak. Itu terlalu berbahaya. Oto-sama, itu terlalu berbahaya. Tolong pikirkan kembali keputusanmu. Ada lebih dari 3 juta zombie di prefektur Shizuoka, dan lebih dari 9 juta zombie di prefektur Kanagawa. Sepanjang perjalanan, siapa yang tahu berapa banyak kota dan zombie yang menunggu? Selain zombie, karena Jepang telah memusatkan upaya pada penghijauan dan perlindungan lingkungan, di dalam hutan mereka yang rimbun dan tebal, pasti ada juga binatang mutasi yang kuat. Meskipun Yue Zong hampir menjadi dewa yang kuat bagi Shimazu Mina, dia merasa bahwa misi ini mungkin di luar kemampuannya. Bagaimanapun, gerombolan bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi satu orang. Meskipun tidak ada cinta di antara mereka, kekuatannya diperoleh melalui dia. Selain itu, dia adalah salah satu pendukung klan Shimazu sekarang. Jika dia mati, klan Shimazu akan jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Yue Zong menoleh ke Yao Yao sambil berkata, simpan kata-katamu. Aku sudah memutuskan. Yao Yao, aku akan menyerahkan perlindungan Ji Qingwu padamu. Aku akan membawa Bai Xiaosheng, Ida Kyoko dan 100 orang untuk melakukan misi ini. Tempat ini akan diserahkan kepadamu untuk dijaga. Yao Yao adalah seorang evolver berbasis agility yang terbangun secara alami. Setelah mengonsumsi buah kelahiran ular, dia memperoleh atribut tambahan, kekuatan. Karena levelnya 60, dia juga salah satu ahli terkuat di bawah Yue Zong. Ketika dia menghadapi burung api tipe 4, bukan karena dia tidak kuat, tetapi burung api itu terlalu menakutkan. Inilah sebabnya dia hampir dirampok hidupnya. Yao Yao mencengkeram armor biologis dengan erat, saat dia mendengus sekali sebagai jawaban. Yue Zong kemudian berbicara kepada Shimazu Mina, aku ingin semua inti binatang mutasi di tanganmu. Itu berguna bagiku. Hai, dia menjawab dengan hormat, dan menyerahkan kotak emas kepadanya, ini semua inti yang telah dikumpulkan klan Shimazu kita. Meskipun mereka tidak tahu apa kegunaan inti atom itu, mereka telah menyimpan sejumlah besar inti atom. Shimazu Fuji mungkin telah tewas di tangan orang yang salah dipercayainya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah orang yang berpandangan jauh ke depan dan cakap. Yue Zong membuka kotak itu,
dan menyadari ada lebih dari beberapa ratus inti atom biasa, setidaknya 30 inti atom tipe 2, dan hanya sekitar 3 inti atom tipe 3. Hanya satu yang diperoleh. Melalui pengorbanan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, 2 lainnya diberikan oleh para penyintas lainnya. Ah, itu tidak benar, ini adalah inti atom tipe 4. Yue Zong melihat inti atom hitam seperti kristal, dan dia tercengang. Itu seukuran kepalan tangan, dan seluruhnya hitam, seolah-olah cahaya tersedot ke dalamnya. Yue Zong memegangnya erat-erat, dan bisa merasakan kekuatan luar biasa dari dalamnya. Ini adalah inti atom yang sebanding dengan burung api mengerikan yang telah dia bunuh. Tidak banyak orang yang bisa membunuh binatang mutasi tipe 4. Jelas, beberapa orang beruntung telah menemukannya dan menjualnya ke klan Shimazu, sebelum akhirnya mendarat di tangan Yue Zong. Aku punya harta karun. Yue Zong menyeringai puas, dan menyimpan semuanya. Yue Zong kemudian menyerahkan 4 cairan evolusi kepada Shimazu Mina, ini untukmu. Ini adalah cairan evolusi. Setelah mengonsumsinya, kamu bisa menjadi evolver. Ada 4 di antaranya, sebagai ungkapan terima kasihku atas nukleinya. Apa, kamu bisa menjadi evolver? Evolver, ini bisa memungkinkan seseorang menjadi evolver. Kepala klan sama, tolong berikan aku 1. Aku bersedia melayani dengan seluruh hidupku dan kekuatanku. Kepala klan sama, Hakkaku Kimasa bersedia melayani Anda dengan setia sepanjang hidupnya. Banyak subjek di bawah Shimazu Mina mulai memohon dengan suara penuh semangat, menyatakan kesetiaan mereka. Mereka berharap bahwa dia akan menganugerahkan cairan itu kepada mereka. Mereka tahu arti menjadi seorang evolver, menjadi lebih kuat dari yang lain, mempelajari lebih banyak keterampilan daripada yang lain. Shimazu Mina menyimpan 4 cairan evolusi itu dan tersenyum puas. Dengan 4 alat ini, dia bisa menarik beberapa ahli lebih dekat ke sisi Shimazu. Tatapannya ke arah Yue Zong sekarang dipenuhi dengan rasa terima kasih, penghormatan, dan rasa hormat. Keesokan paginya, Yue Zong memimpin Bai Xiaosheng, Ida Kyoko, Mutosin, dan Yuan Tiangang bersama dengan 100 bawahan lainnya saat mereka pergi menuju ke arah prefektur Shizuoka. Peng, 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 saat mereka bergerak melalui hutan, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan yang padat. Bai Xiaosheng mengerutkan kening, dan dalam sekejap, dia menghilang dari posisinya. Tidak lama kemudian, dia muncul kembali di samping Yue Zong. Bos, ada 2 faksi yang terlibat dalam pertempuran sengit di timur laut. Pemandu Jepang itu melangkah maju dan berbicara, Tuan, kita berada di dekat prefektur Shizuoka. Ada banyak faksi kecil di sekitar tempat ini. Sebelum saya pergi, organisasi terbesar adalah Grup Yaro. Mereka memiliki lebih dari 30.000 orang yang selamat saat itu, dan 5.000 tentara. Hati Yue Zong tergerak dan dia menyampaikan perintah, lihatlah. Di bawah perintahnya, 100 dari mereka dengan cepat berjalan menuju suara pertempuran. Di sebuah lembah, ada 2 kelompok orang, dengan jumlah total 2 hingga 300 orang terlibat dalam pembantaian. Mereka sebagian besar memegang pisau dan tongkat bisbol, dan senjata jarak dekat lainnya. Hanya segelintir yang memiliki senjata api. Kontrol senjata Jepang juga ketat, bahkan lebih ketat daripada Cina. Sulit bagi warga untuk mendapatkan senjata api. Oleh karena itu, orang-orang ini bertarung dengan senjata jarak dekat. Di antara kekacauan itu, ada orang setinggi 2 meter, yang memegang gada besar lebih dari beberapa ratus jin. Dia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya, dan jelas bahwa dia adalah seorang evolver berbasis kekuatan. Saat dia menerobos kerumunan, dia tampak seperti tak terkalahkan. Hai. Ida Kyoko, Mutosin segera menanggapi dan memimpin 50 bawahan mereka. Pertarungan itu sepenuhnya berat sebelah. Ida Kyoko dan Mutosin telah berevolusi menjadi evolver setelah menggunakan cairan evolusi, 50 bawahan mereka semuanya. Adalah enhancer di atas level 20 juga, bersama dengan perlengkapan mereka, masing-masing dari mereka kuat. Saat tim mereka bertemu dengan 2 kelompok yang bertarung, mereka hancur karena kekuatan itu. Bahkan raksasa yang memegang gada itu jatuh ke tanah dengan 1 tendangan dari Ida Kyoko. Mutosin menggunakan harta karun level 2 miliknya, Odachi, untuk membunuh beberapa militan sambil berteriak, menyerahlah, dan kau akan selamat. Bawahannya juga mengemakan kata-katanya, dan segera, beberapa ratus militan mulai berlutut. Mereka menatap kelompok baru itu dengan ketakutan di mata mereka.
Yue Zong hanya memobilisasi Ida Kyoko dan para penyintas Tiongkok yang baru-baru ini ia rekrut ke dalam pasukannya, dan mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan para militan itu. Masih ada Bai Xiaosheng dan tim elitnya sendiri yang belum bertindak. Hal ini membuat para militan menjadi lebih takut. Perbedaan kekuatan antara Enhancer dan orang biasa terlalu besar. Dalam pertempuran ini, 3 orang di pihak Yue Zong hanya menderita luka ringan, dan telah membunuh 30 orang, luka parah 60 orang, benar-benar menekan para militan itu. Hanya ada kematian bagi orang biasa tanpa senjata saat menghadapi Enhancer. Yue Zong berjalan ke raksasa kekar dan tinggi, saat dia memerintahkan, "Bawa aku ke markasmu." Raksasa itu menatap Yue Zong dengan takut dan dengan cepat menganggukkan kepalanya untuk menjawab, "Hai." Dipimpin oleh raksasa itu, Yue Zong dan timnya tiba di sebuah desa kecil. Desa itu dikelilingi oleh pegunungan, dan hanya ada satu jalan menuju dunia luar. Total ada sekitar 500 orang yang selamat, dan mereka semua memperhatikan Yue Zong dengan gugup. Jepang adalah negara dengan populasi yang padat. Namun, sebagian besar warga berada di kota-kota. Populasi di pinggiran dan desa jauh lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kelangsungan hidup orang-orang itu lebih tinggi. Di dalam rumah paling mewah di desa, Yue Zong menatap raksasa kekar itu dengan acuh tak acuh dan bertanya, "Siapa namamu?" Raksasa itu menjawab dengan hati-hati, "Namaku Fukui Honten." Yue Zong bertanya, "Apakah kamu tahu geng Yaro?" Saat geng Yaro disebutkan, mata Fukui Honten berbinar, "Aku tahu. Mereka adalah faksi terkuat di sekitar wilayah Shizuoka. Mereka memiliki lebih dari 40.000 orang yang selamat dan 10.000 tentara. Tidak ada yang sebanding dengan mereka." Yue Zong bertanya, "Apakah kamu tahu di mana markas pusat mereka?" "Aku tahu, itu di hutan iblis." Fukui Honten khawatir Yue Zong mungkin tidak mengerti arti dari hutan iblis, dan dia melanjutkan, "Hutan iblis berada sekitar 20 km di utara sini. Itu adalah kota geng Yaro, dan telah disebut sebagai hutan iblis. Siapapun yang terlalu dekat, selain anggota geng Yaro, akan ditangkap dan dibawa sebagai budak." Mendengar penjelasan Fukui Honten, Yue Zong sedikit lebih jelas tentang situasi saat ini. Geng Yaro adalah geng Yakuza tingkat menengah biasa. Sebelum kiamat, mereka tidak layak disebut. Bahkan di prefektur Shizuoka, mereka jauh dari geng nomor 1. Namun, ketika dunia berubah, banyak eselon atas geng Yaro untungnya sedang berlibur, dan dengan demikian, lolos dari sebagian besar kekacauan. Karena hierarki dan sistem organisasi Yakuza ketat dan efisien, mereka dengan cepat mengatur sejumlah korban untuk melarikan diri dan menetap. Seiring berjalannya waktu, geng Yaro mulai berkembang dan tumbuh menjadi masyarakat yang memanfaatkan budak. Di dalam hutan iblis, hanya mereka yang berada di geng Yaro yang merupakan masyarakat kelas atas, yang lainnya dianggap sebagai budak ketika ditangkap. Yue Zong merenung sejenak dan memerintahkan, "Jadi seperti itu. Fukui Honten, aku akan menugaskanmu sebagai utusan untuk pergi mencari audiensi dengan geng Yaro. Beritahu mereka bahwa Yue Zong membutuhkan jalan masuk." Saat Fukui Honten mendengar itu, dia buru-buru berlutut dan memohon, "Tuan, tolong, ampuni nyawa anjingku. Jika Anda mengirimku sebagai utusan, aku pasti akan dibunuh." Semua utusan yang dikirim ke wilayah mereka tidak pernah berhasil kembali hidup-hidup. Faksi manapun yang melakukannya juga ditangkap dan ditelan oleh mereka. "Tolong, lepaskan aku." Seganas itu, Yue Zong mengerutkan kening, dia tidak pernah membayangkan mereka begitu kejam, sampai-sampai membunuh semua utusan bahkan sebelum benar-benar bertemu atau bernegosiasi. Dalam kebanyakan situasi, selain seorang penjagal gila, kebanyakan orang jarang membunuh utusan. Bagaimanapun, setiap faksi dengan pola pikir yang benar akan berusaha bekerja sama dengan faksi lain, bahkan jika tidak ada aliansi. Setiap pemimpin dengan kemampuan berpikir pasti tidak akan membunuh utusan begitu saja. "Baiklah, kalian boleh pergi." Yue Zong melambaikan tangan kepada Fukui Honten dan terus berpikir. Saat malam tiba, Yue Zong meninggalkan kota sendirian, dan bergerak menuju ke arah hutan iblis. Dia ingin menguji kekuatan geng Yaro sendiri. Dalam kegelapan malam, Yue Zong masuk ke dalam kegelapan seperti ikan ke air. Dia tidak membuat satu suara pun saat dia bergerak, dan penglihatannya lebih jauh dan lebih lebar daripada di siang hari. Bahkan pendengarannya pun meningkat. Hong, hong, hong. Saat dia tiba di pinggiran kota di dalam hutan,
dia melihat sejumlah Rocopter sedang menembakkan beberapa roket ke kota-kota, menghancurkan sejumlah bangunan. Kota yang didirikan geng Yarrow di dalam hutan sebagian besar terbuat dari kayu. Rumah-rumah dibangun dengan tangan kosong, dan saat 24 Rocopter menembakkan senjata pemusnah mereka, seluruh kota segera dilalap api. Banyak sekali orang Jepang yang selamat berteriak dari dalam api saat mereka ditelan dan dibakar. Jeritan kesakitan mereka bergema sepanjang malam. Tiba-tiba, peluru penembak jitu yang telah ditingkatkan oleh skill enhanced bullet menembus tangki bahan bakar salah satu Rocopter. Ledakan yang dihasilkan terdengar hebat, saat Rocopter yang malang itu terbakar, dan berubah menjadi bola api yang jatuh ke tanah. Peluru penembak jitu lainnya menembus jendela pilot Rocopter lain, dan mengubah dua pilot menjadi mayat. Rocopter bergoyang saat berputar ke bawah, tak terkendali. Di dalam kota, ada dua enhancer tingkat tinggi yang memiliki skill enhanced bullet. Pada saat berikutnya, beberapa roket ditembakkan ke lokasi mereka, menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Pada saat yang sama, sejumlah prajurit elit dari Kerajaan Dewa melompat keluar dari sejumlah helikopter di langit. Mereka dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam, baju besi anti peluru, dan bersenjata lengkap. Mereka menyerbu ke wilayah geng Yarrow, dan memulai serangan mereka. Suara tembakan dan artileri berat terdengar sepanjang malam. Kota yang dibangun geng Yarrow dengan susah payah diratakan dengan tanah. Geng Yarrow hanya memiliki senjata api sederhana dan tidak memiliki senjata kuat lainnya, oleh karena itu mereka tidak sebanding dengan Kerajaan Dewa. Di luar kota, ada parit sederhana. Prajurit elit Kerajaan Dewa dengan cepat membangun jembatan baja dan menyeberang, menyerbu ke dalam kota. Hong, tepat saat prajurit elit hendak menyerbu ke dalam kota, geng Yarrow segera meledakkan pintu masuk kota. Ledakan yang mengerikan itu merenggut nyawa para prajurit dari Kerajaan Dewa. Dahsyat, Yue Zong menyaksikan semua ini dan hatinya bergetar. Jika dia memimpin anak buahnya untuk menyerang geng Yarrow, dia mungkin akan menjadi orang yang menderita serangan yang begitu dahsyat. Ledakan itu mengguncang kerajaan Tuhan hanya sesaat, dan para elit lainnya melanjutkan serangan mereka, sementara helikopter di langit membantu memenangkan poin demi poin. Helikopter serbu itu sering melepaskan bom yang mudah terbakar, menerangi seluruh kota, dan menyebabkan banyak orang Jepang yang selamat berteriak saat mereka terbakar hidup-hidup. Yue Zong merangkak naik ke pohon besar dan diam-diam mengamati situasi, tidak berniat untuk bergerak. Bagaimanapun, ini adalah pasukan elit Kerajaan Dewa. Sekalipun dia kuat, dia tidak akan mampu menghadapi seluruh batalion sendirian. 22 Rocopter di langit sudah cukup untuk meledakkannya hingga berkeping-keping. Yarrow Gang sudah tamat. Yue Zong mengamati kota yang terbakar dan berpikir dalam hati. Yarrow Gang mungkin memiliki 10.000 prajurit di bawah mereka, tetapi melawan 2.000 elit dari Kerajaan Dewa, mereka tidak ada apa-apanya. Kedua belah pihak memiliki perbedaan besar dalam hal perlengkapan, kemauan bertarung, dan kekuatan tempur. Selain pasukan khusus di bawah Yue Zong, elit lainnya juga hampir tidak sebanding dengan prajurit Kerajaan Dewa ini. Perbedaan utamanya adalah perlengkapan yang mereka miliki lebih unggul. Yue Zong juga memiliki helikopter serbu bersenjata yang lebih sedikit. Bagaimanapun, Tiongkok kekurangan kendaraan udara bahkan sebelum kiamat. Sekarang, prajurit Yarrow Gang benar-benar kalah, bahkan jika Yue Zong ikut dalam pertempuran, dia paling banyak dapat menyingkirkan 100 elit Kerajaan Dewa. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin terbunuh. Pada saat ini, ada perubahan mendadak dalam situasi. Dari sebuah bukit, 12 helikopter serang Cobra dan 24 helikopter ninja terbang keluar, bergabung dalam keributan melawan Rocopter Kerajaan Tuhan. Cobra, https://n.wiki.bel-wiki-bel-bell-1 Ninja, https://n.wikipedia.org-wiki-kawasaki-1 Pada saat yang sama, 8 lubang muncul di sisi bukit, dan 5.000 tentara menyerbu dengan seragam bela diri, mengapit pasukan Kerajaan Tuhan dari belakang. Pada saat ini, pusat komando hanya memiliki 500 ajudicator dan hakim yang membentuk tim enhancer elit. Mereka dengan cepat menduduki saluran penting saat mereka meluncurkan serangan balik mereka terhadap serangan mendadak dari angkatan bersenjata Jepang. Sejumlah suar menerangi sekelilingnya. Para prajurit Kerajaan Dewa ini adalah para elit yang telah menjalani pelatihan ketat. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit,
kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan spesialisasi senjata. Bahkan dalam kegelapan, mereka dapat merenggut banyak nyawa. 5.000 prajurit bela diri Jepang memiliki 10 kali lipat jumlah elit kerajaan dewa, namun, keadaan mendukung kerajaan dewa. Saat mereka bentrok, hampir 300 orang tewas seketika. Sisanya ditekan, dan setiap detik, akan ada tambahan kematian seorang prajurit Jepang. Yue Zong mengamati 500 anggota kerajaan dewa itu dan hatinya bergetar kuat. Bagaimana mereka berlatih untuk sampai ke tahap ini? Oh benar, mereka pasti telah berganti pekerjaan, pasti melalui desa pemula. Itu berarti kerajaan dewa telah mengendalikan desa pemula di Eropa. Para prajurit Jepang yang mengenakan seragam bela diri itu tidak dapat dibandingkan dengan pasukan elit garis depan Yue Zong, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa mereka masih kuat dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka setidaknya sebanding dengan pasukan elit Wuyan Hong. Namun, bahkan dengan jumlah yang 10 kali lipat, mereka masih tertahan oleh pasukan elit kerajaan dewa. Ini membuka mata Yue Zong tentang seberapa kuat pasukan kerajaan dewa sebenarnya. Di langit, serangan tiba-tiba helikopter Cobra dan Ninja berhasil menghancurkan 5 rocopter. 17 yang tersisa berbalik untuk menghadapi musuh-musuh baru itu, dan mulai terlibat dalam bentrokan habis-habisan. 17 rocopter itu kurang dari setengah armada yang tiba-tiba muncul, namun, para pilot yang mengendalikan rocopter menunjukkan keahlian mereka, saling melengkapi dalam formasi, dan mulai mengambil alih pesawat musuh. Di langit, akan ada ledakan dari waktu ke waktu, saat helikopter meledak satu persatu di bawah serangan rocopter yang ganas. Sejumlah besar helikopter yang jatuh adalah helikopter Jepang, meskipun beberapa rocopter juga jatuh karena serangan balasan dari pihak Jepang. Kerajaan dewa adalah pihak yang menderita serangan mendadak, dan telah menderita kerugian besar di awal. Namun, mereka berhasil mendapatkan kembali keuntungan mereka melalui pengalaman dan kendali mereka yang luar biasa, sekali lagi membalikkan keadaan untuk menguntungkan mereka. Para prajurit elit yang berada di tengah-tengah penyerangan terhadap geng Yaro juga mulai mundur. Saat para prajurit itu kembali ke lokasi mereka pasti akan mengalahkan para penyerang yang tiba-tiba itu. Yue Zong menyaksikan para prajurit dari kerajaan dewa mengandalkan kekuatan dan taktik mereka untuk bertahan dan membalikkan keadaan, dan dia merasa merinding, mereka benar-benar menakutkan. Desa pemula, aku pasti harus mendapatkannya. Berdasarkan pengetahuannya, dia tahu bahwa kota Jianglei hanya memiliki satu, dan dari para tawanan dari kerajaan dewa, dia tahu bahwa ada juga satu di bawah kendali kerajaan dewa di Eropa. Mereka baru saja mendapatkannya belum lama ini. Karena mereka berhasil mendapatkan desa pemula, para adjudicator dan hakim itu berhasil mendapatkan kekuatan seperti itu. Dengan hanya 500 orang, mereka mampu mengalahkan dan menekan lebih dari 5.000 musuh. Di sebuah bukit yang diselimuti kegelapan, ada 3 pria dan 1 wanita berdiri dengan tenang. Keempatnya memancarkan aura yang kuat, dan di belakang mereka, ada 36 pria lain dalam gaun dewa kuno, dan 12 wanita dalam pakaian penyihir. Mereka semua berdiri dengan hormat. Salah satu pria terdepan tingginya 2 meter, bertubuh seperti beruang. Dia berambut pendek, dan banyak bekas luka di seluruh wajah dan tangannya. Tatapannya berapi-api dan bersemangat saat dia melihat ke bawah ke pertempuran, menyatakan dengan penuh semangat, kuat. Mereka benar-benar layak disebut yang terkuat di Eropa, kerajaan dewa. Mereka benar-benar dapat menahan pasukan kita yang berjumlah 5.000 orang dengan hanya 500 orang. Pria kekar ini adalah salah satu dari 6 iblis di Takamagahara, iblis tiran Yokoshima-Fuwa. Dia adalah seorang evolver dengan 3 atribut yaitu kekuatan, kelincahan, dan daya tahan, dan berada di level 69. Dia memiliki skill orde kedua, transformasi naga. Dia telah menghancurkan markas penyintas dengan lebih dari 3.000 penyintas sendirian, dan melakukannya dalam 2 kompi pasukan bela diri. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Seorang pemuda dengan tubuh dan penampilan biasa, tetapi berambut pirang, memeluk penembak jitu Falcon dan menatap rocopter di langit dengan tatapan lapar. Dia menjilat bibirnya dan berkata, kerajaan Tuhan benar-benar kuat. Jika kita hanya berbicara tentang kekuatan faksi kita, Takamagahara kita jelas bukan tandingan mereka. Namun, ini Jepang. Terlepas dari seberapa kuat mereka, ada batasan jumlah pasukan yang dapat mereka tempatkan di sini. Hari ini, mari kita beri mereka pelajaran.
Biarkan mereka merasakan kekuatan Jepang yang sebenarnya. Hideo, lakukan. Bunuh mereka semua. Biarkan mereka menyaksikan kekuatan Takamagahara. Pemuda dengan Falcon Rifle ini juga merupakan salah satu dari 6 iblis Takamagahara, iblis senjata Kanagawa Soma. Dia adalah evolver atribut ganda spirit dan agility. Levelnya adalah 64, dan dia memiliki spesialisasi sniper orde kedua, serta peluru penguat orde kedua. Dia adalah penembak jitu terkuat di Takamagahara, dan dengan bantuan Falcon Sniper, dia dapat dengan mudah menghancurkan tank dari jarak 3 km. Banyak musuh Takamagahara telah jatuh di tangannya. Seorang pemuda berkacamata, tampan dengan rambut pirang dan mengenakan jas mengangguk sedikit, dan berbalik untuk memberi perintah, minggir. Sesuai rencana, musnahkan mereka. Pria berkacamata ini adalah Air Demon dari 6 Demon, Kanzaki Hideo. Dia adalah Spirit, Agility dan Vitality Triple Atribute Evolver, dari level 67 dan memiliki Second Order Air Manipulation. Saat dia memberi perintah, 4 Demon memimpin 12 bawahan mereka ke bawah. Kanagawa Soma dengan cepat datang ke tempat yang tinggi dan membidik salah satu Rochopter di langit. Dia tertawa dingin dan menarik pelatuknya, mengaktifkan Second Order Strengthened Bullets sambil bergumam, mati. Sampah. Sebuah proyektil seperti bintang jatuh segera melesat menembus Rochopter, dan meledak dengan cara yang mengguncang bumi, mengubah helikopter menjadi tidak ada apa-apa oleh potongan-potongan logam bekas. Ini bukan peluru yang mengenai tangki bahan bakar yang menyebabkan ledakan, melainkan peluru yang menembus langsung tubuh dan meledak. Jika ini adalah diskusi tentang kekuatan, peluru yang ditembakkan Kanagawa Soma sudah lebih mematikan daripada roket. Setelah menghancurkan satu, dia dengan cepat menghilang dari posisinya. Pada saat berikutnya, roket yang tak terhitung jumlahnya menghantam seluruh area ini, tetapi Kanagawa Soma sudah tidak terlihat lagi. Iblis tiran Yokoshima Fuwa telah mengaktifkan transformasi naga miliknya, berubah menjadi naga kuat yang seluruhnya ditutupi sisik hitam dan memegang ekor naga di tangannya yang telah berubah menjadi cakar tajam. Yokoshima Fuwa menjadi seperti hantu yang menyerbu tepat ke tengah-tengah elit kerajaan dewa. Kecepatannya mencapai 24 kali lipat kecepatan orang normal saat bertransformasi, bahkan melebihi petir tipe 2. Namun, bahkan dengan kecepatannya yang gila, 400 lebih prajurit kerajaan dewa tidak merusak formasi, dan membombardirnya dengan peluru. Akibatnya, ia menderita beberapa serangan, meskipun peluru hanya memantul darinya, tidak melukainya sedikit pun. Dalam beberapa tarikan napas, Yokoshima Fuwa telah mencapai lokasi komando utama, dan cakarnya menebas ke kiri dan ke kanan, langsung memenggal kepala seorang prajurit yang malang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, para adjudicator garis depan telah dimusnahkan oleh Yokoshima Fuwa sendirian. Hong, hong, tiba-tiba, banyak tembakan hebat membombardir area Yokoshima Fuwa berada, karena lebih dari 100 prajurit Kingdom of God menyerah pada prajurit Jepang dan mengalihkan perhatian mereka ke monster ini. Granat dan tembakan hebat menyelimuti seluruh area, menelan Yokoshima Fuwa. Debu belum mengendap, ketika Yokoshima Fuwa melesat keluar seperti anak panah, dan melompat ke tengah-tengah prajurit elit dari Kingdom of God. Dia menepukkan tangannya yang besar, dan kepala para prajurit akan terpisah dari tubuh mereka. Seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh ledakan itu sama sekali. Yokoshima Fuwa benar-benar diselimuti oleh ledakan itu, dan sebuah granat benar-benar meledak di tangan kirinya. Namun, daya tahannya benar-benar tinggi. Lebih jauh lagi, setelah transformasi dragonnya, pertahanannya sangat tinggi. Bahkan ketika dia dihujani peluru, dia hanya merasakan gatal, dan sedikit rasa sakit ketika granat meledak. Itu tidak cukup untuk melukainya. Di bawah serangannya yang menggila, para prajurit kerajaan dewa mulai runtuh, dan garis pertahanan mereka terkoyak. 12 dewa mengikuti di belakang Yokoshima Fuwa saat mereka memulai serangan mereka pada pasukan lainnya. Di bawah keterampilan mereka, para prajurit kerajaan dewa mulai jatuh. Hidup Takamagahara, hidup Jepang, hiduplah Takamagahara. Para prajurit Jepang mulai bernyanyi dan berteriak kegirangan saat mereka menyerang para prajurit kerajaan dewa. Yokoshima Fuwa adalah pasukan penyerang utama, sementara iblis udara Kanzaki Hideo mengalahkan para ahli kerajaan dewa secara diam-diam dengan pasukannya dan kemampuan mereka. Banyak hakim yang merasakan perasaan hancur di hati mereka saat mereka mengaktifkan kemampuan mereka, atau terkena panah beracun. Tidak seorang pun berkesempatan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Kali ini,
Iblis terakhir yang datang untuk misi tersebut telah mengepung para prajurit elit dari kerajaan Tuhan dengan para dewanya. Dia adalah Iblis Shinobu, Tenpyo Saka.